Kabut tebal sisa semalam masih betah menyelimuti lereng Gunung Suanwu yang menjulang perkasa. Udara dingin menggigit tulang, namun embusan angin gunung sama sekali tidak mampu menggoyahkan sesosok pemuda yang tengah berdiri tegak di atas bongkahan batu besar tepi tebing. Arman, nama pemuda itu, menatap lurus ke arah jalan setapak yang menurun berliku menuju peradaban kota bawah yang bising. Mengenakan kemeja rami kelabu polos yang longgar serta celana panjang hitam berpudar warna, penampilan Arman tampak teramat sederhana, bahkan cenderung menyerupai pemuda desa biasa yang tertinggal zaman. Sebuah bungkusan kain usang berwarna coklat tua disampirkan pada pundak kekar tersebut, merangkum seluruh harta benda yang dibawa dari pertapaan terpencil ini. 3 hari telah berlalu sejak sang guru, seorang tabib agung sekaligus pendekar legendaris yang memilih hidup memisahkan diri dari hiruk-pikuk dunia luar, mengembuskan napas terakhir dengan tenang. Sebelum menutup mata selamanya, orang tua bijak tersebut meninggalkan sebuah amanat mutlak bersama selembar surat perjanjian nikah kuno yang kertasnya telah menguning dimakan usia. Arman, turunlah dari gunung ini. Temui tuan besar keluarga Baskoro di kota Jinan. 20 tahun lalu, kakek dari keluarga tersebut berutang nyawa padaku akibat racun yang mematikan, dan kami menyepakati sebuah ikatan pernikahan antara keturunan kami demi menyambung silaturahmi. Penuhilah janji ini, bukan demi harta, melainkan untuk menuntaskan karma duniawiku yang belum selesai. Demikian bisikan terakhir sang guru yang masih terngiang jelas dalam benak Arman. Melangkah perlahan namun pasti, setiap pijakan kaki Arman seolah tidak menyentuh tanah secara penuh. Tubuh pemuda itu bergerak seringan kapas, sebuah bukti nyata dari tingkat kemahiran bela diri batin tingkat tinggi yang telah ditempa selama belasan tahun di bawah bimbingan keras sang guru. Setelah menempuh perjalanan melintasi hutan lebat selama beberapa jam, pemandangan pohon-pohon tua mulai berganti dengan jalan raya beraspal yang sepi di pinggiran kota. Tepat di tikungan tajam dekat sebuah jembatan penyeberangan lama yang sudah berkarat, keheningan pagi pecah oleh deru mesin mobil yang meraung kasar. Sebuah sedan hitam mewah melaju kencang dengan arah tidak beraturan, dikejar ketat oleh 2 mobil jeep kokoh berwarna gelap di belakangnya. Jeep-jeep tersebut dengan paksa memotong jalur, menjepit bodi sedan hitam hingga memaksa sang pengemudi menginjak rem mendadak. Ban mobil mencicit keras di atas aspal panas, menyisakan kepulan asap tipis yang berbau menyengat. Pintu sedan terbuka dengan tergesa-gesa. Seorang gadis muda keluar dengan napas terengah-engah. Raut wajah jelita dilingkupi oleh kepanikan yang mendalam, namun sepasang mata bulat milik gadis itu tetap memancarkan keteguhan yang luar biasa. Nara namanya, putri kedua keluarga Baskoro yang selalu dikesampingkan. Rambut panjang bergelombang milik Nara tampak sedikit berantakan karena pelarian. 4 pria berbadan tegap mengenakan pakaian serba hitam segera keluar dari dalam jeep, bergerak cepat mengepung Nara tanpa memberi celah sedikit pun bagi gadis itu untuk melarikan diri kemanapun. Nona muda Nara, sebaiknya menyerahlah sekarang juga. Serahkan dokumen formula obat baru milik kakek Anda yang Anda bawa. Maka kami akan melepaskan Anda tanpa luka seujung kuku pun, ujar salah satu pria bertubuh kekar yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, berbicara dengan nada dingin yang syarat ancaman. Nara memundurkan langkah hingga punggung menempel erat pada bodi mobil, sementara jemari tangan menggenggam tas kerja kulit di dada dengan sangat kuat. Jangan bermimpi! Formula ini adalah hasil jerih payah kakek selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan anak perusahaan kami yang hampir bangkrut. Perusahaan saingan kalian tidak akan pernah bisa merebut hasil kerja keras kami secara licik seperti ini. Seru gadis itu, sekuat tenaga menyembunyikan getaran ketakutan dalam suaranya. Arman yang kebetulan sedang melintasi area tersebut menghentikan langkah kaki di tepi jalan. Pandangan mata mengamati situasi pelik di depan sana dengan ketenangan luar biasa. Pemuda itu menghela napas pendek, teringat akan pesan mendalam sang guru bahwa seorang satria tidak boleh berdiam diri melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Tanpa menimbulkan suara langkah, Arman berjalan mendekati kerumunan pria kekar tersebut. Lepaskan gadis itu, sebuah ucapan datar meluncur dari bibir Arman, namun memiliki gaung batin yang anehnya sanggup menembus bising angin jalanan pinggir kota. Para pria kekar menoleh serentak, menatap Arman dengan pandangan penuh meremehkan serta tawa mengejek. Dari mana datangnya gelandangan kampung ini? Pergi dari sini sebelum kami mematahkan seluruh tulang di tubuhmu, bentak salah seorang pengepung yang merasa terganggu.
Pria kasar itu maju beberapa langkah, langsung melayangkan pukulan mentah berkekuatan penuh ke arah wajah Arman. Namun, Arman tidak bergeming sedikit pun. Saat tinju besi musuh nyaris mengenai ujung hidung, Arman hanya memiringkan kepala beberapa derajat dengan santai. Gerakan pemuda itu secepat kilat. Tangan kanan mencengkeram pergelangan tangan musuh, memutarnya dengan lembut namun bertenaga. Disusul satu ketukan jari yang tepat mengenai titik saraf di lengan bawah lawan. Suara retakan kecil terdengar samar. Pria bertubuh besar itu langsung menjerit kesakitan sebelum akhirnya ambruk tidak berdaya di atas aspal dingin, lumpuh seketika tanpa mampu menggerakkan lengan. Tiga pria lainnya terkejut bukan main melihat rekan mereka tumbang hanya dalam satu gerakan sederhana. Merasa menghadapi lawan yang berbahaya, ketiganya maju bersamaan seraya mencabut pisau lipat yang berkilauan di terpa cahaya matahari pagi. Arman tetap berdiri tenang dengan senyum tipis yang terukir di sudut bibir, melangkah maju dengan pola melingkar yang anggun bagai tarian. Pemuda itu menghindari setiap tusukan pisau dengan presisi luar biasa yang sulit dipercaya mata telanjang. Satu hantaman telapak tangan terbuka milik Arman mendarat telak di dada pria kedua, mengirim sosok kekar tersebut terpental sejauh 3 meter hingga menghantam pembatas jalan beton dengan keras. Dua orang tersisa mencoba melakukan serangan bokong dari arah belakang, tetapi Arman melompat ringan, berputar di udara, lalu melepaskan dua tendangan beruntun yang mendarat tepat pada rahang masing-masing lawan. Dalam hitungan detik, seluruh pengepung telah terkapar di tanah, mengerang kesakitan memegangi tubuh tanpa memiliki kekuatan lagi untuk bangkit berdiri. Nara terpaku di tempat, sepasang mata indah terbelalak lebar menyaksikan kehebatan pemuda asing di hadapannya. Jantung gadis itu berdebar kencang, bukan lagi karena rasa takut dikejar musuh, melainkan akibat rasa takjub yang teramat mendalam. Arman merapikan kembali posisi bungkusan kain di pundak, kemudian melirik sekilas ke arah lutut Nara yang tampak sedikit berdarah akibat terbentur pintu mobil sewaktu pengereman mendadak tadi. Dari dalam saku celana kemeja ram yang longgar, Arman mengeluarkan sebuah botol kecil berbahan porselen hijau giok kuno, lalu melemparkannya dengan santai ke arah Nara. Gadis itu dengan sigap menangkap botol tersebut menggunakan kedua tangan. Oleskan cairan di dalamnya pada luka itu. Luka tersebut akan menutup dan sembuh total dalam waktu 1 jam tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, ucap Arman dengan nada suara yang teramat tenang dan menyejukkan hati. Sebelum Nara sempat mengeluarkan sepatah kata pun untuk mengucapkan terima kasih atau sekadar menanyakan nama sang penyelamat, Arman sudah berbalik badan. Pemuda misterius itu melanjutkan langkah kaki menuju pusat kota Jinan, berjalan santai hingga sosoknya menghilang di balik tikungan jalan berselimut kabut tipis, meninggalkan Nara yang berdiri terpanas orang diri seraya memeluk botol obat dengan sejuta pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala. Aula utama kediaman megah keluarga Baskoro malam itu tampak laksana istana dongeng yang bertabur kemewahan. Lampu kristal raksasa yang menggantung anggun di langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang benderang, memantul sempurna pada lantai marmer Italia yang mengilat tanpa noda. Alunan musik klasik mengalir lembut ke setiap sudut ruangan, mengiringi obrolan hangat dari para tamu undangan kalangan elite kota yang terdiri atas pengusaha papan atas, pejabat tinggi pemerintahan, serta kaum sosialita kelas atas. Malam ini adalah pesta perayaan ulang tahun ke-24 sekaligus momen krusial pengumuman rencana pertunangan Nisa Baskoro, cucu tertua dari keluarga yang sangat berpengaruh tersebut. Nisa berdiri angkuh di tengah aula, dikelilingi oleh sekelompok gadis kaya raya yang tiada henti melemparkan pujian manis bernada sanjungan. Mengenakan gaun sutra merah marun mewah rancangan desainer ternama Paris yang mempertegas lekuk tubuh, Nisa tampak memukau namun memancarkan aura kesombongan yang kental. Nisa, ku dengar calon tunangan yang dipilihkan oleh kakekmu berasal dari keluarga misterius yang sangat disegani. Pria itu pasti seorang pewaris tahta bisnis raksasa dari ibu kota yang berwajah tampan. Bukan? Tanya salah satu teman dekat Nisa dengan mata berbinar penuh rasa penasaran. Nisa tersenyum bangga, mengangkat dagu tinggi-tinggi dengan penuh percaya diri yang meluap. Kakek memang selalu merahasiakan identitas pria itu, tetapi kakek berjanji bahwa sosok tersebut adalah keturunan dari orang yang luar biasa sakti dan dihormati. Aku sangat yakin penampilannya pasti gagah, berwibawa, dan mengendarai mobil sport termewah malam ini,
jawab Nisa dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh sekeliling. Sementara itu, di luar gerbang besi tinggi yang menjulang kokoh, seorang pemuda menghentikan langkah kaki. Arman menatap arsitektur bangunan megah di depannya tanpa ada rasa kagum sedikit pun di dalam kalbu. Bagi seorang pemuda yang terbiasa menyaksikan keindahan murni dan kemegahan alami alam gunung, kemewahan buatan manusia yang berlebihan ini justru terasa hambar serta melelahkan mata. Dua orang penjaga berbadan tegap yang berjaga di pintu gerbang luar segera melangkah maju, menghadang jalan Arman dengan kasar. "Berhenti di sana, tempat ini sedang menggelar pesta privat keluarga terhormat. Orang asing berpenampilan kumal dan tidak jelas dilarang keras melintasi area ini," bentak salah satu penjaga dengan pandangan mata penuh penghinaan, menatap jengkel ke arah pakaian katun sederhana milik Arman yang tampak sedikit berdebu akibat perjalanan jauh. Arman sama sekali tidak tersulut emosi oleh perlakuan kasar tersebut. Tangan kanan pemuda itu meraba saku celana, mengeluarkan sebuah lencana giok hitam berukuran kecil yang di permukaannya terukir simbol naga bernuansa kuno, sebuah token kehormatan yang dahulunya diberikan oleh sang guru. Begitu sepasang mata kedua penjaga menangkap wujud lencana giok tersebut, raut wajah ketakutan langsung terpancar jelas, membuat warna kulit mereka memucat seketika. Lencana itu adalah simbol status tertinggi yang pernah dikeluarkan oleh Tuan Besar Baskoro sendiri, yang hanya diberikan kepada sosok yang memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi dari sang penguasa keluarga. Tanpa berani mengeluarkan sepatah kata bantahan pun, kedua penjaga segera menundukkan kepala sedalam-dalamnya, lalu dengan tangan bergetar membukakan pintu gerbang lebar-lebar, membiarkan Arman melangkah masuk menuju aula utama tanpa hambatan lagi. Kehadiran Arman yang berjalan tenang memasuki aula berlantai marmer mewah itu seketika menarik perhatian ratusan pasang mata tamu undangan. Penampilan pemuda itu teramat kontras, bagaikan minyak yang mencoba menyatu dengan air di tengah hamparan setelan jas mahal miliaran rupiah dan gaun-gaun malam yang berkilauan. Bisik-bisik miring bernada sinis dan tatapan merendahkan mulai terdengar riuh di setiap sudut ruangan yang megah itu. Namun, Arman mengabaikan semua kebisingan tersebut, berjalan lurus dengan langkah mantap menuju tempat Nisa Baskoro sedang berdiri tegak. "Apakah Anda yang bernama Nisa Baskoro?" tanya Arman dengan suara yang terdengar tenang namun memiliki ketegasan yang mutlak. Nisa membalikkan tubuh, mengamati Arman dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa jijik yang sama sekali tidak ditutupi. "Benar, aku Nisa Baskoro. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau pelayan baru yang salah masuk ruangan? Kenapa orang sekumal dirimu bisa lolos melewati pintu depan?" cecar Nisa dengan nada suara yang ketus dan menusuk telinga. Arman tidak menjawab makian tersebut, melainkan mengeluarkan selembar surat pertunangan kuno dari balik bungkusan kain coklatnya. "Nama saya Arman. Saya turun dari gunung atas perintah guru saya untuk menepati janji pernikahan yang telah disepakati oleh guru saya dan kakek Anda 20 tahun silam," ucap Arman dengan gamblang. Kata-kata yang meluncur dari mulut Arman barusan bagaikan sambaran petir di siang bolong yang seketika membungkam seluruh ruangan aula. Musik pengiring mendadak dihentikan oleh operator yang terkejut. Nisa tertegun selama beberapa detik sebelum akhirnya suara tawa mengejek yang melengking keluar dari bibir wanita angkuh tersebut. "Apa? Kau bilang kau adalah calon tunanganku? Hahaha, jangan bermimpi di siang bolong, wahai pemuda miskin. Kakekku pasti sudah pikun atau linglung karena berniat menjodohkanku dengan seorang pemuda udik, jembel, dan sama sekali tidak memiliki tata krama sepertimu," seru Nisa dengan suara yang sengaja dilantangkan, berniat mempermalukan Arman habis-habisan di hadapan seluruh relasi bisnis yang hadir. Nisa merebut secara paksa surat pertunangan kuno dari tangan Arman, lalu dengan gerakan cepat merobek kertas berharga tersebut menjadi potongan-potongan kecil, kemudian melemparkannya ke udara dengan penuh rasa benci. Potongan kertas putih kekuningan itu jatuh berserakan di atas lantai marmer, terinjak oleh sepatu-sepatu mahal. "Dengar baik-baik, wahai gelandangan gunung, aku, Nisa Baskoro, tidak akan pernah sudi seumur hidupku untuk menikah dengan pengemis kotor seperti dirimu. Pertunangan konyol ini resmi kubatalkan malam ini juga," teriak Nisa dengan raut wajah penuh kemenangan yang kejam. Para tamu undangan di sekeliling tampak mengangguk setuju, ikut melemparkan senyum cemooh terhadap keberanian Arman yang mereka anggap sama sekali tidak tahu diri di hadapan keluarga kaya.
Arman tetap berdiri diam di tempat semula. Ekspresi wajah pemuda itu tampak sedatar air di dalam danau purba yang tak berangin. Sama sekali tidak terpengaruh atau terluka oleh rentetan penghinaan keji yang baru saja dilontarkan Nisa. Ketenangan batin pemuda gunung itu berada pada level yang tidak akan mampu dipahami oleh manusia-manusia duniawi yang hanya menilai sesama dari kilau harta semata. Cukup, jaga tokomu dan tutup mulutmu, Nisa. Sebuah bentakan berwibawa penuh amarah tiba-tiba menggelegar dari arah tangga besar aula. Tuan Besar Baskoro, sang patriark tertinggi keluarga, berjalan turun dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, didampingi oleh beberapa pengawal pribadi berjas hitam. Wajah pria tua itu tampak memerah padam akibat luapan amarah yang tak terbendung setelah menyaksikan tindakan kurang ajar sang cucu tertua dari kejauhan. "Kakek, lihatlah. Pemuda miskin tak tahu diri ini datang membawa kertas palsu dan mengaku sebagai calon tunanganku. Pria ini pasti berniat licik untuk memeras harta kekayaan keluarga Baskoro kita." Adu Nisa dengan cepat, berharap sang kakek akan segera memerintahkan pengawal untuk memukuli dan mengusir Arman keluar dari rumah. Namun, di luar dugaan dan nalar semua orang yang berada di dalam aula, Tuan Besar Baskoro justru mengabaikan keberadaan Nisa sepenuhnya. Pria tua yang sangat disegani di seluruh penjuru kota itu melangkah cepat mendekati Arman. Lalu tanpa ragu membungkukkan tubuh renta tersebut sedalam-dalamnya di hadapan Arman dengan penuh rasa hormat serta ketakutan yang tulus. "Nanda Arman, mohon maafkan ketidaksopanan dan kebodohan luar biasa dari cucu saya ini. Keluarga Baskoro telah gagal total dalam mendidik keturunan kami sendiri," ucap Tuan Besar Baskoro dengan nada suara yang bergetar hebat. Seluruh aula mewah itu seketika menjadi gempar, dipenuhi oleh suara bisikan ketidakpercayaan dari para tamu undangan. Nisa terbelalak lebar, memegangi mulutnya karena tidak percaya bahwa sang kakek yang memiliki kekuasaan mutlak di kota ini justru membungkuk hormat kepada seorang pemuda yang dianggapnya sebagai gelandangan. "Kakek, kenapa kakek harus merendahkan diri di depan pria gunung ini?" protes Nisa dengan nada suara yang tidak terima dan penuh kekesalan. "Diam kau, anak bodoh. Jika bukan karena kebaikan hati dan kesaktian tabib agung yang merupakan guru dari Nanda Arman, nyawa kakekmu ini sudah lama melayang dan membusuk di tanah sejak 20 tahun lalu." Pemuda ini adalah penyelamat dari. Kalimat tegas Tuan Besar Baskoro mendadak terputus di tengah jalan. Tangan kanan pria tua itu tiba-tiba bergerak cepat mencengkeram dada bagian kiri dengan sangat erat. Sementara raut wajah yang semula memerah akibat amarah berganti menjadi putih pucat kebiruan dalam hitungan detik. Napas Tuan Besar Baskoro memburu hebat, terengah-engah seolah seluruh pasokan oksigen di dunia ini telah terputus total dari paru-parunya. Tubuh renta yang semula berdiri tegak itu seketika kehilangan keseimbangan, lalu ambruk dengan keras ke atas lantai marmer yang dingin. "Kakek!" Nisa berteriak panik dengan suara melengking. Aula mewah yang semula tertib seketika berubah menjadi lautan kekacauan total. Para tamu undangan berhamburan panik ke segala arah, sementara dokter pribadi keluarga yang kebetulan berada di lokasi pesta segera berlari sekuat tenaga menuju tempat kejadian dengan wajah yang dipenuhi kecemasan luar biasa, mendapati denyut nadi sang patriark melemah secara drastis menuju ambang kematian yang menjemput. Kepanikan yang mencekam seketika melumpuhkan kemegahan pesta malam itu. Jeritan histeris bersautan menyayat telinga tatkala Tuan Besar Baskoro tergolek kaku di atas lantai marmer yang dingin. Wajah pria parubaya tersebut telah berubah warna menjadi ungu kehitaman, pertanda bahwa pasokan oksigen menuju jantung telah terputus sepenuhnya. Dokter pribadi keluarga Baskoro, seorang pria berkacamata tebal bernama Dr. Hendra, berlutut dengan tangan gemetar seraya menekan dada sang patriark berulang kali. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi sang dokter. Nadi Tuan Besar melemah dengan sangat drastis. "Kita harus segera membawa Tuan Besar ke rumah sakit sekarang juga, atau nyawanya tidak akan tertolong lagi," seru Dr. Hendra dengan suara bergetar hebat, membuat anggota keluarga Baskoro yang berkerumun semakin dilanda ketakutan luar biasa. Nisa hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajah menggunakan kedua telapak tangan, sama sekali tidak berguna di tengah situasi genting tersebut. Di tengah hiruk pikuk yang tak terkendali, sebuah langkah kaki yang teramat tenang memecah kerumunan. Arman berjalan maju, membelah lautan manusia berpakaian mewah itu seolah-olah sedang menyibak ilalang di padang rumput. "Minggir! Jika kalian memindahkan Tuan Besar sekarang,
Pria tua ini akan tewas bahkan sebelum mencapai pintu gerbang depan, ucap Arman dengan nada suara datar namun mengandung otoritas yang tidak terbantahkan. Dokter Hendra mendongak dengan raut wajah tersinggung. Siapa kau berani mengatur tindakan medis? Menjauh dari pasienku, dasar gelandangan gila, bentak sang dokter. Namun, sebelum ada pengawal yang sempat bertindak untuk mengusir Arman, sesosok gadis berpakaian gaun biru sederhana tiba-tiba menerobos maju dan merentangkan kedua tangan, memblokir siapapun yang berniat menghentikan pemuda misterius tersebut. Gadis itu adalah Nara. Sepasang mata bulat milik Nara menatap tajam ke arah keluarganya sendiri. Saat melihat wajah Arman dari jarak dekat di bawah terangnya lampu kristal, Nara langsung mengenali sosok pemuda penolong di jalanan pegunungan tadi pagi. Ingatan tentang botol giok hijau dan luka lutut yang sembuh tanpa bekas dalam sekejap mata memberikan keyakinan mutlak di dalam hati Nara. Biarkan pemuda ini menolong kakek, pria ini adalah satu-satunya harapan kita, teriak Nara dengan suara lantang yang menggemakan seisi aula, membungkam mulut semua orang seketika. Mendapat celah dari pembelaan Nara, Arman tidak membuang waktu sedetik pun. Dari balik lipatan lengan kemeja raminya, Arman mengeluarkan sebuah kantong kulit berukuran kecil. Begitu kantong tersebut dibentangkan, deretan jarum prak berukuran tipis tampak berkilauan memantulkan cahaya lampu. Tangan pemuda gunung itu bergerak dengan kecepatan yang nyaris tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. 4 batang jarum prak melesat dan tertancap akurat pada titik-titik akupunktur vital di dada, leher, serta dahi Tuan Besar Baskoro. Arman kemudian menyentil ujung masing-masing jarum secara perlahan, menyalurkan aliran hawa murni batinia tingkat tinggi untuk merangsang detak jantung sang pasien. Hanya dalam hitungan belasan detik, keajaiban yang menentang nalar medis modern pun terjadi. Tuan Besar Baskoro tiba-tiba menarik napas panjang dengan suara serak, terbatuk keras, lalu perlahan membuka kelopak mata. Warna ungu kehitaman di wajah pria tua tersebut berangsur-angsur memudar, digantikan oleh rona merah yang menunjukkan kembalinya aliran darah. Seluruh tamu undangan terkesiap, mundur selangkah karena syok melihat kemampuan medis tingkat dewa yang baru saja didemonstrasikan oleh pemuda berpenampilan kumal tersebut. Setelah kondisinya cukup stabil dan dibantu duduk oleh para pelayan, Tuan Besar Baskoro menatap Arman dengan mata berkaca-kaca penuh penyesalan. Nanda Arman, kakek sungguh berutang nyawa untuk kedua kalinya. Namun, kakek merasa sangat malu. Keluarga ini telah menghinamu, dan Nisa dengan angkuh menolak perjodohan suci ini. Kakek telah gagal menepati janji kepada gurumu, ucap sang patriark dengan suara lirih yang menyayat hati. Mendengar perkataan tersebut, Nisa memalingkan wajah, masih enggan menurunkan gengsinya meskipun Arman baru saja menyelamatkan nyawa kakeknya. Bagi Nisa, kehebatan medis tidak akan pernah bisa menandingi kekayaan materi dan status sosial. Tepat pada momen keputusasaan tersebut, Nara melangkah maju mendekati sang kakek. Gadis itu menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberanian di dalam dada. Kakek tidak perlu merasa gagal menepati janji. Jika Kak Nisa menolak pernikahan ini, maka biarkan cucumu yang lain yang menggantikannya. Aku, Nara Baskoro, bersedia menikah dengan Arman malam ini juga. Pernyataan Nara bagaikan bom waktu yang meledak di tengah keheningan. Nisa langsung mendengus sinis, menyilangkan lengan di depan dada. Sungguh pasangan yang sangat serasi, anak buangan yang tidak berguna menikah dengan gelandangan miskin dari gunung. Kakek, biarkan saja mereka menikah, agar keluarga kita terbebas dari kutukan janji konyol ini. Ejek Nisa tanpa perasaan. Tuan Besar Baskoro mengabaikan hinaan Nisa, menatap bergantian antara Nara dan Arman dengan pandangan penuh haru, lalu mengangguk lemah menyetujui ikatan tersebut. 2 jam kemudian, pesta telah dibubarkan. Di dalam ruang kerja perpustakaan keluarga yang remang-remang, Arman dan Nara duduk saling berhadapan di sebuah meja kayu mahoni. Nara menyodorkan 2 lembar kertas HVS putih beserta sebuah pena bertinta hitam. Mari kita perjelas satu hal, Tuan Arman, ucap Nara dengan nada suara profesional, berusaha menutupi detak jantung yang masih bergemuruh. Aku mengajukan diri bukan karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku melakukan ini demi menyelamatkan nyawa kakek sekaligus mengamankan posisiku di perusahaan yang sedang diincar oleh kerabat liciku sendiri. Mari kita buat kesepakatan rasional. Kita akan menjalani pernikahan kontrak selama tepat 1 tahun.
Arman membaca rentetan syarat di atas kertas tersebut dengan tenang. Tidak ada kontak fisik, tidak ada campur tangan urusan pribadi, dan perceraian damai setelah 12 bulan berlalu. Bagi pemuda yang turun gunung hanya untuk menunaikan wasiat guru tersebut, tawaran Nara adalah jalan keluar yang sangat sempurna. Menikah tanpa ikatan emosional berarti Arman bisa menuntaskan kewajiban karma tanpa harus terjerat drama keluarga konglomerat selamanya. Tanpa banyak bicara, Arman mengambil pena dari tangan Nara. Goresan tanda tangan yang tegas terukir di atas kertas bermeterai tersebut. Sepakat, ucap Arman singkat, meresmikan sebuah ikatan suci yang awalnya lahir dari keterpaksaan, tanpa menyadari bahwa takdir sedang merajut benang merah yang jauh lebih kuat dari sekadar perjanjian di atas kertas. Kepindahan Arman ke tempat tinggal Nara terjadi pada keesokan harinya, dilakukan secara diam-diam tanpa ada upacara perayaan sedikit pun. Berbeda jauh dengan istana megah keluarga Baskoro, apartemen milik Nara hanyalah sebuah hunian bertipe studio sempit yang terletak di lantai 5 sebuah gedung tua di pinggiran distrik bisnis kota. Cat dindingnya mulai mengelupas, perabotan di dalamnya serba minimalis, dan suara bising kendaraan raya terdengar samar dari balik jendela kaca tunggal. Bagi seorang putri keluarga konglomerat, tempat ini sangatlah menyedihkan. Namun bagi Nara, kotak beton sempit inilah satu-satunya benteng kebebasan dari penindasan keluarganya sendiri. Arman meletakkan bungkusan kain coklat usangnya di atas lantai kayu berlapis karpet tipis. Pandangan pemuda itu menyapu seluruh sudut ruangan dengan saksama. Tidak ada televisi layar datar, hanya ada tumpukan berkas perusahaan yang menggunung di atas meja makan kecil, serta sebuah sofa panjang berwarna abu-abu yang tampak terlalu sering ditiduri. Kamar tidur utama hanya ada satu, ucap Nara memecah keheningan yang canggung, seraya menunjuk ke arah pintu bercat putih di sudut ruangan. Gadis itu berdiri mematung di dekat pintu masuk sambil meremas tali tas kerjanya. Sesuai kontrak kita, wilayah privasi harus dihormati. Aku akan tidur di kamar, dan kamu bisa menggunakan sofa lipat di ruang tengah ini. Lemari kecil di sebelah sana bisa kamu gunakan untuk menyimpan pakaian. Apakah kamu keberatan dengan pengaturan ini? Sofa itu sudah lebih dari cukup, jawab Arman santai. Pemuda gunung tersebut sudah terbiasa tidur di atas ranjang batu es di dalam gua pertapaan selama bertahun-tahun. Sebuah sofa empuk di dalam ruangan yang hangat bagaikan kemewahan surgawi baginya. Hari-hari pertama hidup satu atap berjalan layaknya rutinitas dua orang asing yang kebetulan menyewa kamar yang sama. Nara berangkat pagi-pagi buta menuju kantor anak perusahaan, berjuang keras mencari investor demi menyelamatkan bisnis yang berada di ambang kebangkrutan, lalu pulang larut malam dengan kondisi tubuh yang luar biasa kelelahan. Sementara itu, Arman lebih banyak menghabiskan waktu membersihkan apartemen, membaca buku-buku medis kuno yang dibawa dari gunung, serta melatih pernapasan batin dalam posisi bersila di atas lantai. Meskipun nyaris tidak pernah bertukar kata lebih dari sapaan formal, sebuah dinamika hening mulai terbentuk di antara mereka. Tepat pada malam kelima, hujan badai turun mengguyur kota Jinan dengan sangat lebat. Kilat menyambar membelah langit malam, disusul suara guntur yang memekakan telinga. Pintu apartemen berdiri terbuka tepat pada pukul 11 malam. Nara masuk dengan langkah gontai, seluruh pakaian kantornya basah kuyup terkena tempias hujan. Wajah jelita gadis tersebut terlihat sangat pucat, dengan lingkaran hitam pekat menghiasi area bawah mata akibat kurang tidur berhari-hari. Tanpa sempat mengganti pakaian basah tersebut, Nara langsung menjatuhkan diri ke atas sofa ruang tengah. Tubuhnya menggigil kedinginan, napasnya terasa berat, dan matanya terpejam erat meresapi kelelahan kronis yang perlahan menggerogoti daya tahan fisiknya. Kegagalan negosiasi bisnis hari ini benar-benar telah menguras habis seluruh sisa energi sang direktur muda. Dari arah dapur kecil, Arman melangkah keluar tanpa menimbulkan suara tapak kaki sedikit pun. Pemuda itu menatap sosok rapuh istrinya di atas sofa dengan pandangan yang sulit diartikan. Arman mengambil sebuah selimut tebal dari dalam lemari, lalu menyelimuti tubuh Nara yang sedang gemetar dengan gerakan teramat lembut. Setelah memastikan tubuh Nara tertutup rapat, Arman berjalan kembali menuju dapur, menyalakan kompor, dan mengeluarkan beberapa helai daun kering beraroma tajam dari dalam kantong obat pribadinya. Aroma wangi herbal yang khas, perpaduan antara kehangatan kayu manis pegunungan dan kesegaran daun mint liar,
perlahan menguar memenuhi udara dingin apartemen. Arman merebus racikan rahasia tersebut dengan ketelitian tingkat tinggi, memastikan setiap saripati tanaman obat terekstrak sempurna ke dalam air mendidih. Nara terbangun perlahan ketika merasakan sebuah sentuhan hangat menempel di punggung tangannya. Gadis itu membuka mata dengan pandangan buram, mendapati Arman sedang duduk berjongkok di samping sofa seraya menyodorkan secangkir porselen berisi cairan berwarna kecoklatan yang mengepulkan asap tipis. Minumlah, suhu tubuhmu sedang menurun drastis, dan denyut nadimu menunjukkan gejala kelelahan ekstrem. Ramuan ini akan mengusir angin dingin dari dalam aliran darahmu, ucap Arman dengan nada suara datar namun menyimpan kepedulian yang tulus. Setengah tersadar, Nara menerima cangkir tersebut. Begitu tegukan pertama membasahi tenggorokan, sensasi hangat yang luar biasa nyaman seketika menjalar bagaikan aliran listrik ringan menuju seluruh saraf tubuh. Rasa pening di kepala menguap entah kemana, dan rasa pegal di persendian lenyap seketika. Dalam hitungan menit, rona merah kembali menghiasi pipi pucat Nara. Gadis itu menatap Arman dengan tatapan penuh keheranan, menyadari sebuah fakta ganjil yang menyentuh relung hatinya. Selama bertahun-tahun hidup di tengah gelimang harta keluarga Baskoro, tidak pernah ada satu orang pun yang benar-benar peduli apakah Nara sedang kedinginan atau kelelahan. Ironisnya, perhatian paling tulus justru datang dari seorang pemuda asing berpakaian kumal yang baru saja dinikahinya di atas kertas bermeterai. Sinar matahari senja yang berwarna jingga kemerahan menyusup perlahan menembus celah tirai vertikal di ruang kerja Nara. Suasana ruangan presidir anak perusahaan grup Baskoro tersebut terasa begitu mencekam. Tumpukan dokumen berserakan di atas meja kaca, sementara secangkir kopi hitam yang sedari pagi belum tersentuh kini telah mendingin sepenuhnya. Nara duduk bersandar pada kursi kebesaran dengan napas terengah-engah, memijat pangkal hidung yang berdenyut nyeri. Baru 10 menit yang lalu, telepon dari klien terbesar perusahaan berdering membawa kabar kehancuran mutlak. Tuan Salim, bos besar dari perusahaan distributor alat medis raksasa yang menjadi tulang punggung pemasukan perusahaan Nara, tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasama bernilai puluhan miliar rupiah secara sepihak. Nona Nara, kita baru saja kehilangan satu-satunya harapan untuk mencegah kebangkrutan bulan ini, lapor sang asisten pribadi dengan suara bergetar menahan tangis, berdiri ketakutan di ambang pintu. Berdasarkan informasi orang dalam, pembatalan sepihak tersebut rupanya didalangi oleh Nisa. Sang kakak perempuan yang dipenuhi rasa dengki rupanya diam-diam menyuap salah satu direktur operasional Tuan Salim agar mengalihkan kontrak tersebut ke perusahaan kompetitor. Tujuannya hanya satu, mempermalukan Nara dan membuktikan kepada kakek mereka bahwa keputusan menunjuk Nara sebagai pemimpin anak perusahaan adalah sebuah kesalahan fatal. Malam harinya, Nara menyeret langkah kaki memasuki apartemen kecilnya bagaikan sosok tanpa nyawa. Sepatu hak tinggi dilemparkan begitu saja ke sudut ruangan. Tubuh ramping tersebut langsung ambruk ke atas karpet lantai ruang tengah, menyembunyikan wajah di balik kedua lutut yang terlipat. Isak tangis tertahan perlahan mulai terdengar, memecah keheningan malam. Pertahanan mental yang selama bertahun-tahun dibangun seketika runtuh tidak bersisa. Dari arah dapur, Arman melangkah pelan membawa segelas air putih hangat. Pemuda itu meletakkan gelas tersebut di atas meja kecil, lalu duduk bersila di atas lantai, tepat di hadapan sang istri. Menangislah jika hal tersebut bisa meringankan beban pikiranmu. Namun, air mata tidak akan pernah mengubah selembar kertas kontrak menjadi emas, ucap Arman dengan nada suara datar namun penuh ketenangan yang mengakar. Nara mendongak, menatap pemuda berpakaian sederhana di hadapannya dengan sepasang mata sembab. Akibat dorongan rasa frustrasi yang memuncak, segala keluh kesah meluncur begitu saja dari bibir gadis tersebut. Nara menceritakan pengkhianatan sang kakak, kelicikan kompetitor bisnis, serta hancurnya kesepakatan dengan Tuan Salim. Nara mengakhiri curahan hatinya dengan tawa getir, menertawakan nasib buruk yang tidak pernah berhenti merongrong hidupnya. Arman hanya mendengarkan dalam diam. Tidak ada kalimat simpati murahan atau janji-janji kosong yang keluar dari mulut pemuda gunung tersebut. Setelah Nara sedikit tenang dan tertidur karena kelelahan di atas sofa, Arman berdiri. Tatapan mata yang semula teduh kini berubah menjadi setajam sembilu. Sang pewaris ilmu dewa segera melangkah keluar menembus kegelapan malam. 1 jam kemudian, di kawasan perumahan elite paling bergengsi di kota Jinan,
Sebuah bayangan berkelebat seringan angin melewati sistem keamanan tingkat tinggi kediaman keluarga Salim. Di dalam kamar tidur utama yang sangat luas, Tuan Salim terbaring merintih kesakitan di atas ranjang king size. Pria paruh baya penguasa bisnis medis itu menderita penyakit saraf misterius yang membuat seluruh persendiannya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum berkarat setiap kali suhu udara menurun. Seluruh dokter spesialis terkemuka dari dalam maupun luar negeri telah mengangkat tangan, menyatakan penyakit tersebut mustahil disembuhkan. Tiba-tiba, jendela balkon terbuka tanpa suara. Tuan Salim terkesiap ngeri ketika melihat sosok pemuda berpakaian rami kelabu melangkah masuk dari kegelapan. Sebelum bos besar itu sempat menekan tombol panik untuk memanggil pengawal, Arman telah melesatkan 2 bilah jarum prak yang langsung menancap di titik saraf leher Tuan Salim. Seketika itu juga, rintihan kesakitan berhenti total. Rasa nyeri yang menyiksa selama bertahun-tahun lenyap tak berbekas dalam hitungan detik, digantikan oleh sensasi hangat yang luar biasa nyaman mengalir ke seluruh pembuluh darah. Penyakitmu berasal dari racun sumsum tulang yang kau derita akibat mengonsumsi obat kuat ilegal belasan tahun lalu, ucap Arman berdiri menjulang di samping ranjang, menatap Tuan Salim dengan tatapan merendahkan. Jarum praku barusan hanya menekan laju racun tersebut selama 1 bulan. Jika kau ingin sembuh total tanpa cacat, kembalikan kontrak bisnis yang telah kau batalkan kepada PT Harmoni Medica besok pagi tepat pada pukul 8. Ingat, jangan pernah berani menyinggung namaku di hadapan Presdir Nara. Tuan Salim gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan akibat rasa takjub bercampur sujud syukur karena akhirnya menemukan dewa penolong yang sanggup menyelamatkan nyawanya. Pria kaya raya itu buru-buru bangkit dari ranjang, lalu bersujud berulang kali di atas karpet tebal menghadap ke arah Arman yang telah menghilang kembali ke balik tirai malam, seolah pemuda misterius itu adalah malaikat maut sekaligus dewa kehidupan. Pagi harinya, suasana kantor PT Harmoni Medica mendadak gempar. Kompetitor bisnis yang disewa Nisa sedang duduk congkak di lobi, bersiap mengambil alih dokumen perusahaan Nara yang diyakini sudah hancur. Namun, tepat pada pukul 8 pagi, iring-iringan mobil mewah Maybach berhenti di depan pintu utama. Tuan Salim, dikawal oleh puluhan pengawal pribadi, melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Tanpa memedulikan sapaan manis dari sang kompetitor saingan, taipan medis itu langsung menerobos masuk ke ruang kerja Nara. Di hadapan Nara yang masih terpaku kebingungan, Tuan Salim menundukkan kepala sangat dalam, menyodorkan draft kontrak baru dengan nilai keuntungan 2 kali lipat lebih besar dari kesepakatan awal. Nona Nara yang terhormat, mohon maafkan kebodohan saya kemarin. Mulai detik ini, seluruh jalur distribusi grup Salim akan diserahkan secara eksklusif kepada perusahaan Anda tanpa syarat, seru sang taipan dengan peluh membasahi dahi. Nara menatap kontrak bernilai fantastis di atas mejanya dengan tangan bergetar. Gadis jelita itu teringat kembali pada curahan hatinya semalam di hadapan Arman. Mustahil sebuah keajaiban sebesar ini jatuh dari langit begitu saja secara kebetulan. Sepasang mata bulat Nara memicing tajam. Sebuah kecurigaan yang sangat kuat mulai mengakar di dalam benak. Pemuda berpakaian kumal yang sedang menunggunya di apartemen kecil sana bukanlah manusia biasa. Gemerlap malam kota Jinan selalu menjanjikan kemewahan bagi mereka yang memiliki pundi-pundi kekayaan tanpa batas. Restoran Lesil, sebuah tempat bersantap eksklusif bertaraf Michelin-star yang terletak di lantai puncak gedung pencakar langit tertinggi, menjadi saksi bisu berkumpulnya kaum elite kota. Lampu gantung kristal Swarovski memancarkan pendar cahaya romantis, berpadu dengan alunan biola yang dimainkan secara langsung oleh musisi profesional dari Eropa. Meja-meja ditata dengan jarak yang sangat berjauhan demi menjamin privasi absolut para tamu penting. Di salah satu meja dengan pemandangan terbaik menghadap gemerlap lampu kota, Nisa Baskoro duduk menyilangkan kaki dengan gaya luar biasa angkuh. Gaun malam hitam berbelahan dada rendah membalut tubuh sintalnya dengan sempurna. Di hadapan wanita arogan tersebut, duduk seorang pemuda tampan berbalut setelan jas sutra desainer ternama. Pemuda itu adalah Kevin Chandra, putra tunggal dari grup Chandra yang menguasai sektor perhotelan mewah di seluruh penjuru kota. Kevin merupakan tunangan baru Nisa, sebuah pencapaian status sosial yang dibanggakan wanita itu ke seluruh kerabat setelah berhasil membuang Arman seperti sampah. Sayang, ku dengar adikmu yang tidak berguna itu berhasil mendapatkan kontrak emas dari grup Salim.
Pasti Nara menggunakan tubuhnya untuk merayu orang-orang tua di perusahaan itu, ucap Nisa dengan nada penuh bisa, memutar-mutar gelas berisi anggur merah puluhan juta rupiah. Kevin tertawa meremehkan. Biarkan saja, cepat atau lambat, perusahaan kecil itu akan hancur lebur di bawah kekuasaan keluargaku. Kau tidak perlu memikirkan sampah-sampah tidak level tersebut. Tepat ketika Nisa hendak memberikan balasan berupa ciuman jarak jauh, sudut pandang matanya menangkap sebuah siluet yang sangat familiar. Nisa memicingkan mata, nyaris menjatuhkan gelas anggurnya karena tidak percaya dengan pemandangan di dekat pintu masuk area VIP. Di sana, dikelilingi oleh tatapan sinis para pelayan dan tamu berkelas lainnya, berdiri Arman dengan kemeja rami kelabunya yang legendaris, tampak sedang berdiri diam menunggu seseorang. Kemarahan bercampur rasa jijik langsung mendidih di ubun-ubun Nisa. Wanita itu segera berdiri, melangkah cepat menghampiri Arman dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tajam mengentak lantai pualam, diikuti oleh Kevin yang mengekor dari belakang. Wow, lihatlah siapa yang berani menyusup ke tempat suci para bangsawan ini, seru Nisa dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian hampir separuh pengunjung restoran. Seorang gelandangan kampung yang mengais sisa-sisa dari adikku. Hei, pemuda miskin, apakah kau berniat mencuri makanan sisa dari dapur restoran ini? Tempat ini tidak mengizinkan hewan peliharaan liar untuk masuk. Arman menoleh perlahan. Ekspresi wajah pemuda penakluk gunung tersebut tetap sedatar tenangnya air telaga, sama sekali tidak terpancing oleh makian pedas yang dilontarkan mantan calon tunangannya. Seseorang mengundangku kemari untuk membahas masalah kesehatan. Pergilah, jangan menghalangi jalanku, jawab Arman singkat tanpa minat, berniat melangkah melewati Nisa begitu saja. Namun, Kevin tidak membiarkan kesempatan untuk pamer di depan kekasihnya menguap. Pria congkak tersebut langsung merentangkan tangan, menahan dada Arman. Kurang ajar, berani sekali kau berbicara tidak sopan pada tunanganku, pelayan. Keamanan, singkirkan gembel bau ini keluar dari restoran sekarang juga, atau aku akan membeli tempat ini dan memecat kalian semua, bentak Kevin dengan arogan. Beberapa petugas keamanan berbadan tegap segera berlari mendekat, bersiap menyeret Arman keluar secara paksa. Berhenti di sana, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Tuan Arman. Aku pastikan seluruh anggota keluarganya akan membusuk di dasar laut malam ini juga. Sebuah raungan amarah yang menggelegar bagaikan petir menyambar membelah keributan. Dari arah lift khusus VIP, Tuan Salim melangkah keluar dengan raut wajah memerah padam akibat murka yang luar biasa. Di belakang taipan raksasa tersebut, mengekor seorang pria parubaya yang langsung pucat pasi saat melihat pemandangan di depannya. Pria parubaya itu adalah Tuan Chandra senior ayah kandung Kevin. Grup Chandra saat ini sedang dalam proses mengemis suntikan dana talangan dari grup Salim agar terhindar dari ancaman kebangkrutan bulan depan. Kevin menoleh, wajahnya seketika berseri-seri melihat kedatangan sosok ayahnya. Ayah, kebetulan sekali ayah ada di sini bersama Tuan Salim. Tolong perintahkan pengawal untuk mematahkan kaki gelandangan gila ini. Gembel ini telah mengganggu acara makanku bersama Nisa. Adu Kevin dengan manja. Bukannya pembelaan yang didapat, sebuah tamparan keras justru mendarat telak di pipi Kevin hingga pria muda itu terpelanting menghantam meja kaca di dekatnya. Perang, pecahan gelas berhamburan. Anak durhaka tidak tahu diuntung, maki Tuan Chandra senior dengan tubuh gemetar ketakutan. Napasnya memburu menahan amarah bercampur panik. Tuan Salim segera melangkah maju, melewati Nisa yang mematung dengan mulut setengah terbuka, lalu membungkukkan badan hingga 90 derajat penuh rasa hormat di hadapan Arman. Tuan Arman yang mulia, mohon ampuni kelalaian saya karena membuat Anda menunggu dan harus berhadapan dengan lalat-lalat kotor ini. Tuan Chandra, ajari putramu tata krama, atau grup Salim akan menghancurkan bisnismu sampai ke akar-akarnya sebelum matahari terbit. Ancam Tuan Salim dengan nada suara dingin yang membekukan darah. Ayah Kevin langsung berlutut di atas lantai, menyeret putranya yang masih linglung agar ikut bersujud memohon ampun di bawah kaki Arman. Seluruh tamu restoran elite tersebut terperanjat, menatap takjub pemuda berpakaian sederhana yang ternyata memegang kuasa atas hidup dan mati para konglomerat raksasa kota. Nisa mundur selangkah, napasnya tertahan di tenggorokan. Jantung wanita angkuh itu seolah berhenti berdetak saat menyadari fakta mengerikan yang menampar kewarasannya.
Pemuda yang dihina sebagai orang udik, pria yang ditolak mentah-mentah saat pesta pertunangan, ternyata adalah sosok dewa tersembunyi yang dihormati oleh puncak rantai makanan dunia bisnis. Pemuda itu jauh lebih berkuasa dibandingkan gabungan seluruh kekayaan keluarga Baskoro. Arman bahkan tidak melirik Nisa sedikit pun. Sang ahli medis melangkah santai memasuki ruangan privat VVIP bersama Tuan Salim, meninggalkan Kevin yang menangis ketakutan dan Nisa yang hancur dalam penyesalan tiada tara. Berdiri gemetar di tengah restoran yang sunyi, Nisa mengepalkan kedua tangan kuat-kuat hingga kuku-kuku terpoles indah miliknya menancap melukai telapak. Rasa sesal yang teramat dalam kini bermutasi menjadi racun iri hati yang mematikan. Nisa bersumpah dalam keheningan batinnya yang kelam. Berlian tanpa cacat yang telah dibuangnya itu harus direbut kembali, apapun harga yang harus dibayar, dan Nara harus dihancurkan selama-lamanya. Pagi itu, udara di gedung pusat grup Baskoro terasa sangat berat. Nara berjalan menyusuri koridor marmer dengan langkah yang lebih tegap dibandingkan hari-hari sebelumnya. Keberhasilan mendapatkan kontrak eksklusif dari grup Salim kemarin telah mengguncang struktur kekuasaan di dalam keluarga. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Tepat saat Nara menginjakkan kaki di ruang rapat utama, suasana yang semula riuh seketika hening. Nisa sudah duduk di sana, menatap dengan senyum yang jauh dari kata ramah. Di sisi lain meja panjang, para petinggi dewan direksi yang biasanya memihak Nisa kini tampak gelisah. Adikku tersayang, Nisa membuka pembicaraan dengan nada yang sengaja dibuat manis namun beracun. Kabar keberhasilanmu semalam memang luar biasa. Namun, apakah kau yakin semua itu didapat melalui jalan yang bersih? Bagaimana jika aku membocorkan kepada media bahwa kau menggunakan cara kotor atau mungkin menggunakan jasa dari orang asing untuk memanipulasi Tuan Salim? Ancaman tersebut meluncur dengan telak. Nisa berniat menghancurkan reputasi Nara sebelum adik bungsunya itu sempat menikmati kemenangan. Nara tidak bergeming. Pengalaman hidup di bawah tekanan selama bertahun-tahun telah membentuk mental baja dalam dirinya. Jika kau punya bukti, silakan bawa ke kepolisian. Namun, jika kau hanya ingin menyebarkan fitnah untuk menutupi ketidakmampuanmu sendiri, lebih baik kau simpan kata-katamu, balas Nara tajam. Nisa tertawa dingin, lalu memberi kode kepada sekutunya di jajaran direksi. Seorang pria tua berkacamata maju membawa tumpukan dokumen. Nara, berdasarkan audit internal, ada aliran dana mencurigakan yang mengarah ke rekening pribadimu. Dewan direksi memutuskan untuk membekukan wewenangmu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Situasi yang semula berpihak pada Nara kini berbalik arah secara instan. Nara terpojok. Jebakan birokrasi ini dirancang dengan sangat rapi agar dirinya tidak bisa membelah diri. Tepat saat situasi mencapai titik nadir, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Arman masuk tanpa diundang. Langkah kaki pemuda itu terdengar bergema di seluruh ruangan. Ia tidak memakai jas formal, melainkan kemeja rami abu-abunya yang khas. Aliran dana itu bukan milik Nara, suara Arman terdengar rendah, namun mampu menghentikan seluruh bisik-bisik di ruangan tersebut. Arman meletakkan sebuah tablet di atas meja. Layar tersebut menampilkan data transaksi asli yang telah diretas dan diperbaiki oleh akses tingkat tinggi yang dimiliki oleh rekan bisnis Tuan Salim. Itu adalah dana gelap yang dialihkan dari rekening pribadi Nisa ke akun fiktif untuk menjebak direktur operasional. Semua bukti transfer, catatan percakapan, dan rekaman CCTV sudah ada di sini. Wajah Nisa memucat seketika. Tubuhnya gemetar hebat di atas kursi empuk. Seluruh anggota dewan direksi terperangah melihat dokumen digital yang terpampang jelas di layar besar. Kebenaran yang terungkap membuat suasana rapat berbalik arah 180 derajat. Nara menatap Arman dengan perasaan yang sulit digambarkan. Rasa terima kasih, keterkejutan, dan ikatan batin yang perlahan tumbuh semakin kuat. Kehancuran Nisa di ruang rapat hanyalah awal dari mimpi buruknya. Setelah diusir paksa oleh dewan direksi dan dicabut hak aksesnya dari seluruh aset keluarga, Nisa jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, wanita itu justru semakin dibutakan oleh dendam. Malam harinya, Nisa menemui sekelompok orang bayaran di pinggiran kota, berniat melakukan tindakan nekat untuk mencelakai Nara. Sementara itu, Arman yang sedang berjalan pulang melewati gang sempit, merasakan kehadiran beberapa pria berbadan tegap yang mengikutinya dari belakang. Senyum tipis tersungging di bibir pemuda gunung tersebut.
Ia sengaja memancing mereka ke area pembuangan yang sepi. Ketika kelompok bayaran tersebut menyerang secara serentak dengan senjata tajam, Arman tidak lagi bersikap menahan diri. Gerakannya secepat bayangan. Dalam hitungan detik, setiap titik saraf lawan dilumpuhkan tanpa setetes darah pun tumpah. Para penyerang tumbang tanpa suara, menyisakan pemimpin kelompok yang gemetar ketakutan di tanah. Arman berdiri di hadapan pria itu, menatap dengan pandangan dingin yang seolah menembus kedalaman jiwa. Katakan pada majikanmu, jika ia berani mengusik ketenanganku atau ketenangan Nara lagi, maka ia tidak hanya akan kehilangan harta, tetapi juga kemampuan untuk berjalan selamanya. Malam itu berakhir dengan kekalahan telak bagi mereka yang mencoba melawan. Di apartemen, Nara menunggu Arman dengan cemas. Saat pintu terbuka, Nara langsung berlari memeluk Arman, sebuah tindakan spontan yang melanggar kontrak mereka sendiri. Namun, Arman tidak menolak. Pemuda itu mengusap lembut rambut Nara, merasakan denyut jantung yang saling beradu dalam keheningan malam. Kini, mereka bukan lagi sekadar dua orang yang terikat kontrak, melainkan dua jiwa yang mulai saling melindungi di tengah badai kota yang kejam. Ketenangan di apartemen kecil itu terusik oleh sepucuk surat bersampul hitam yang terselip di bawah pintu utama keesokan harinya. Nara memungutnya dengan tangan gemetar. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah stempel lilin berbentuk naga bersayap yang sangat familiar bagi Arman. Begitu Arman melihat simbol tersebut, raut wajahnya yang tenang seketika menegang. Itu adalah tanda dari sekte Lembah Kabut, organisasi terlarang tempat guru Arman dulu menimba ilmu sebelum memilih hidup mengasingkan diri. Apa isi surat itu? Tanya Nara dengan nada cemas. Arman membuka sampul tersebut, mengeluarkan lembaran kertas kuno yang berbau dupa. Isi surat itu singkat namun mematikan. Wasiat sang guru telah jatuh ke tangan yang salah. Serahkan kembali pusaka Gyeongnaga, atau nyawa setiap orang yang kau lindungi akan menjadi taruhan. Ternyata, kebangkitan keluarga Baskoro dan kesuksesan Nara bukanlah satu-satunya fokus perhatian dunia bawah. Pusaka yang selama ini dibawa Arman lencana Gyeongnaga yang ia tunjukkan kepada penjaga gerbang di awal kedatangannya bukan sekadar simbol status, melainkan kunci dari rahasia kekuatan kuno yang mampu mengguncang ekonomi dan dunia bela diri sekaligus. Nisa, yang kini dalam kondisi terpuruk, tanpa sadar telah dimanfaatkan oleh agen rahasia sekte Lembah Kabut untuk memata-matai Arman demi mendapatkan pusaka tersebut. Arman menatap Nara dengan tatapan tajam. Mulai hari ini, jangan pernah pergi kemanapun sendirian. Sekte ini tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka incar. Situasi semakin rumit ketika Tuan Besar Baskoro tiba-tiba jatuh sakit lagi. Kali ini bukan karena penyakit kronis biasa, melainkan karena racun langka yang hanya dimiliki oleh sekte Lembah Kabut. Dalam kondisi kritis, sang patriark memanggil Nara dan Arman ke ruang rahasia di bawah rumah besar keluarga. Di sana, di antara tumpukan arsip kuno, Tuan Besar mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Keluarga Baskoro bukanlah keluarga pengusaha biasa, bisik Tuan Besar dengan suara parau. 20 tahun lalu, gurumu menyelamatkanku karena aku adalah satu-satunya orang yang memegang peta lokasi penyimpanan harta karun peninggalan dinasti kuno. Pusaka Gyeongnaga milik Arman adalah satu-satunya pembuka pintu ke sana. Nara terbelalak. Selama ini, ia mengira masalah yang dihadapinya hanyalah konflik bisnis internal, namun ternyata ia berada di tengah perebutan kekuasaan kuno yang jauh lebih besar. Nisa, yang saat itu mengintip dari balik pintu ruang rahasia dengan mata merah karena dendam, mendengar semuanya. Tanpa membuang waktu, Nisa langsung menghubungi kontak misteriusnya dari sekte Lembah Kabut, siap menukar rahasia tersebut dengan janji kekuasaan mutlak yang dijanjikan sekte tersebut. Arman menyadari bahaya besar sedang mengintai. Ia memegang pundak Nara dengan erat, memberikan kekuatan batinnya agar gadis itu tetap tenang. Apapun yang terjadi, rahasia ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Malam ini, kita akan menghadapi badai yang sebenarnya. Di luar gedung, kilat menyambar, seolah pertanda bahwa pertempuran besar antara masa lalu dan masa depan akan segera dimulai di jantung kota Jinan. Arman tahu, saatnya untuk benar-benar menunjukkan jati diri aslinya telah tiba, bukan lagi sebagai pemuda gunung, melainkan sebagai pelindung terakhir dari rahasia yang bisa mengubah dunia. Kabut tebal sisa semalam masih betah menyelimuti lereng Gunung Suwanwu yang menjulang perkasa. Udara dingin menggigit tulang,
Namun embusan angin gunung sama sekali tidak mampu menggoyahkan sesosok pemuda yang tengah berdiri tegak di atas bongkahan batu besar tepi tebing. Arman, nama pemuda itu, menatap lurus ke arah jalan setapak yang menurun berliku menuju peradaban kota bawah yang bising. Mengenakan kemeja rami kelabu polos yang longgar serta celana panjang hitam berpudar warna, penampilan Arman tampak teramat sederhana, bahkan cenderung menyerupai pemuda desa biasa yang tertinggal zaman. Sebuah bungkusan kain usang berwarna coklat tua disampirkan pada pundak kekar tersebut, merangkum seluruh harta benda yang dibawa dari pertapaan terpencil ini. 3 hari telah berlalu sejak sang guru, seorang tabib agung sekaligus pendekar legendaris yang memilih hidup memisahkan diri dari hiruk-pikuk dunia luar, mengembuskan napas terakhir dengan tenang. Sebelum menutup mata selamanya, orang tua bijak tersebut meninggalkan sebuah amanat mutlak bersama selembar surat perjanjian nikah kuno yang kertasnya telah menguning dimakan usia. Arman, turunlah dari gunung ini. Temui tuan besar keluarga Baskoro di kota Jinan. 20 tahun lalu, kakek dari keluarga tersebut berutang nyawa padaku akibat racun yang mematikan, dan kami menyepakati sebuah ikatan pernikahan antara keturunan kami demi menyambung silaturahmi. Penuhilah janji ini, bukan demi harta, melainkan untuk menuntaskan karma duniawiku yang belum selesai. Demikian bisikan terakhir sang guru yang masih terngiang jelas dalam benak Arman. Melangkah perlahan namun pasti, setiap pijakan kaki Arman seolah tidak menyentuh tanah secara penuh. Tubuh pemuda itu bergerak seringan kapas, sebuah bukti nyata dari tingkat kemahiran bela diri batin tingkat tinggi yang telah ditempa selama belasan tahun di bawah bimbingan keras sang guru. Setelah menempuh perjalanan melintasi hutan lebat selama beberapa jam, pemandangan pohon-pohon tua mulai berganti dengan jalan raya beraspal yang sepi di pinggiran kota. Tepat di tikungan tajam dekat sebuah jembatan penyeberangan lama yang sudah berkarat, keheningan pagi pecah oleh deru mesin mobil yang meraung kasar. Sebuah sedan hitam mewah melaju kencang dengan arah tidak beraturan, dikejar ketat oleh 2 mobil jeep kokoh berwarna gelap di belakangnya. Jeep-jeep tersebut dengan paksa memotong jalur, menjepit bodi sedan hitam hingga memaksa sang pengemudi menginjak rem mendadak. Ban mobil mencicit keras di atas aspal panas, menyisakan kepulan asap tipis yang berbau menyengat. Pintu sedan terbuka dengan tergesa-gesa. Seorang gadis muda keluar dengan napas terengah-engah. Raut wajah jelita dilingkupi oleh kepanikan yang mendalam, namun sepasang mata bulat milik gadis itu tetap memancarkan keteguhan yang luar biasa. Nara namanya, putri kedua keluarga Baskoro yang selalu dikesampingkan. Rambut panjang bergelombang milik Nara tampak sedikit berantakan karena pelarian. 4 pria berbadan tegap mengenakan pakaian serba hitam segera keluar dari dalam jeep, bergerak cepat mengepung Nara tanpa memberi celah sedikit pun bagi gadis itu untuk melarikan diri kemanapun. Nona muda Nara, sebaiknya menyerahlah sekarang juga. Serahkan dokumen formula obat baru milik kakek Anda yang Anda bawa. Maka kami akan melepaskan Anda tanpa luka seujung kuku pun, ujar salah satu pria bertubuh kekar yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, berbicara dengan nada dingin yang syarat ancaman. Nara memundurkan langkah hingga punggung menempel erat pada bodi mobil, sementara jemari tangan menggenggam tas kerja kulit di dada dengan sangat kuat. Jangan bermimpi! Formula ini adalah hasil jerih payah kakek selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan anak perusahaan kami yang hampir bangkrut. Perusahaan saingan kalian tidak akan pernah bisa merebut hasil kerja keras kami secara licik seperti ini. Seru gadis itu, sekuat tenaga menyembunyikan getaran ketakutan dalam suaranya. Arman yang kebetulan sedang melintasi area tersebut menghentikan langkah kaki di tepi jalan. Pandangan mata mengamati situasi pelik di depan sana dengan ketenangan luar biasa. Pemuda itu menghela napas pendek, teringat akan pesan mendalam sang guru bahwa seorang satria tidak boleh berdiam diri melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Tanpa menimbulkan suara langkah, Arman berjalan mendekati kerumunan pria kekar tersebut. Lepaskan gadis itu, sebuah ucapan datar meluncur dari bibir Arman, namun memiliki gaung batin yang anehnya sanggup menembus bising angin jalanan pinggir kota. Para pria kekar menoleh serentak, menatap Arman dengan pandangan penuh meremehkan serta tawa mengejek. Dari mana datangnya gelandangan kampung ini? Pergi dari sini sebelum kami mematahkan seluruh tulang di tubuhmu, bentak salah seorang pengepung yang merasa terganggu. Pria kasar itu maju beberapa langkah, langsung melayangkan pukulan mentah berkekuatan penuh ke arah wajah Arman. Namun,
Arman tidak bergeming sedikit pun. Saat tinju besi musuh nyaris mengenai ujung hidung, Arman hanya memiringkan kepala beberapa derajat dengan santai. Gerakan pemuda itu secepat kilat. Tangan kanan mencengkeram pergelangan tangan musuh, memutarnya dengan lembut namun bertenaga. Disusul satu ketukan jari yang tepat mengenai titik saraf di lengan bawah lawan. Suara retakan kecil terdengar samar. Pria bertubuh besar itu langsung menjerit kesakitan sebelum akhirnya ambruk tidak berdaya di atas aspal dingin, lumpuh seketika tanpa mampu menggerakkan lengan. Tiga pria lainnya terkejut bukan main melihat rekan mereka tumbang hanya dalam satu gerakan sederhana. Merasa menghadapi lawan yang berbahaya, ketiganya maju bersamaan seraya mencabut pisau lipat yang berkilauan di terpa cahaya matahari pagi. Arman tetap berdiri tenang dengan senyum tipis yang terukir di sudut bibir. Melangkah maju dengan pola melingkar yang anggun bagai tarian. Pemuda itu menghindari setiap tusukan pisau dengan presisi luar biasa yang sulit dipercaya mata telanjang. Satu hantaman telapak tangan terbuka milik Arman mendarat telak di dada pria kedua, mengirim sosok kekar tersebut terpental sejauh 3 meter hingga menghantam pembatas jalan beton dengan keras. Dua orang tersisa mencoba melakukan serangan bokong dari arah belakang, tetapi Arman melompat ringan, berputar di udara, lalu melepaskan dua tendangan beruntun yang mendarat tepat pada rahang masing-masing lawan. Dalam hitungan detik, seluruh pengepung telah terkapar di tanah, mengerang kesakitan memegangi tubuh tanpa memiliki kekuatan lagi untuk bangkit berdiri. Nara terpaku di tempat, sepasang mata indah terbelalak lebar menyaksikan kehebatan pemuda asing di hadapannya. Jantung gadis itu berdebar kencang, bukan lagi karena rasa takut dikejar musuh, melainkan akibat rasa takjub yang teramat mendalam. Arman merapikan kembali posisi bungkusan kain di pundak, kemudian melirik sekilas ke arah lutut Nara yang tampak sedikit berdarah akibat terbentur pintu mobil sewaktu pengereman mendadak tadi. Dari dalam saku celana kemeja ram yang longgar, Arman mengeluarkan sebuah botol kecil berbahan porselen hijau giok kuno, lalu melemparkannya dengan santai ke arah Nara. Gadis itu dengan sigap menangkap botol tersebut menggunakan kedua tangan. Oleskan cairan di dalamnya pada luka itu. Luka tersebut akan menutup dan sembuh total dalam waktu 1 jam tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, ucap Arman dengan nada suara yang teramat tenang dan menyejukkan hati. Sebelum Nara sempat mengeluarkan sepatah kata pun untuk mengucapkan terima kasih atau sekadar menanyakan nama sang penyelamat, Arman sudah berbalik badan. Pemuda misterius itu melanjutkan langkah kaki menuju pusat kota Jinan, berjalan santai hingga sosoknya menghilang di balik tikungan jalan berselimut kabut tipis, meninggalkan Nara yang berdiri terpanas orang diri seraya memeluk botol obat dengan sejuta pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala. Aula utama kediaman megah keluarga Baskoro malam itu tampak laksana istana dongeng yang bertabur kemewahan. Lampu kristal raksasa yang menggantung anggun di langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang benderang, memantul sempurna pada lantai marmer Italia yang mengilat tanpa noda. Alunan musik klasik mengalir lembut ke setiap sudut ruangan, mengiringi obrolan hangat dari para tamu undangan kalangan elite kota yang terdiri atas pengusaha papan atas, pejabat tinggi pemerintahan, serta kaum sosialita kelas atas. Malam ini adalah pesta perayaan ulang tahun ke-24 sekaligus momen krusial pengumuman rencana pertunangan Nisa Baskoro, cucu tertua dari keluarga yang sangat berpengaruh tersebut. Nisa berdiri angkuh di tengah aula, dikelilingi oleh sekelompok gadis kaya raya yang tiada henti melemparkan pujian manis bernada sanjungan. Mengenakan gaun sutra merah marun mewah rancangan desainer ternama Paris yang mempertegas lekuk tubuh, Nisa tampak memukau namun memancarkan aura kesombongan yang kental. Nisa, ku dengar calon tunangan yang dipilihkan oleh kakekmu berasal dari keluarga misterius yang sangat disegani. Pria itu pasti seorang pewaris tahta bisnis raksasa dari ibu kota yang berwajah tampan. Bukan? Tanya salah satu teman dekat Nisa dengan mata berbinar penuh rasa penasaran. Nisa tersenyum bangga, mengangkat dagu tinggi-tinggi dengan penuh percaya diri yang meluap. Kakek memang selalu merahasiakan identitas pria itu, tetapi kakek berjanji bahwa sosok tersebut adalah keturunan dari orang yang luar biasa sakti dan dihormati. Aku sangat yakin penampilannya pasti gagah, berwibawa, dan mengendarai mobil sport termewah malam ini, jawab Nisa dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh sekeliling. Sementara itu,
Di luar gerbang besi tinggi yang menjulang kokoh, seorang pemuda menghentikan langkah kaki. Arman menatap arsitektur bangunan megah di depannya tanpa ada rasa kagum sedikit pun di dalam kalbu. Bagi seorang pemuda yang terbiasa menyaksikan keindahan murni dan kemegahan alami alam gunung, kemewahan buatan manusia yang berlebihan ini justru terasa hambar serta melelahkan mata. Dua orang penjaga berbadan tegap yang berjaga di pintu gerbang luar segera melangkah maju, menghadang jalan Arman dengan kasar. "Berhenti di sana! Tempat ini sedang menggelar pesta privat keluarga terhormat. Orang asing berpenampilan kumal dan tidak jelas dilarang keras melintasi area ini," bentak salah satu penjaga dengan pandangan mata penuh penghinaan, menatap jengkel ke arah pakaian katun sederhana milik Arman yang tampak sedikit berdebu akibat perjalanan jauh. Arman sama sekali tidak tersulut emosi oleh perlakuan kasar tersebut. Tangan kanan pemuda itu meraba saku celana, mengeluarkan sebuah lencana giok hitam berukuran kecil yang di permukaannya terukir simbol naga bernuansa kuno, sebuah token kehormatan yang dahulunya diberikan oleh sang guru. Begitu sepasang mata kedua penjaga menangkap wujud lencana giok tersebut, raut wajah ketakutan langsung terpancar jelas, membuat warna kulit mereka memucat seketika. Lencana itu adalah simbol status tertinggi yang pernah dikeluarkan oleh Tuan Besar Baskoro sendiri, yang hanya diberikan kepada sosok yang memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi dari sang penguasa keluarga. Tanpa berani mengeluarkan sepatah kata bantahan pun, kedua penjaga segera menundukkan kepala sedalam-dalamnya, lalu dengan tangan bergetar membukakan pintu gerbang lebar-lebar, membiarkan Arman melangkah masuk menuju aula utama tanpa hambatan lagi. Kehadiran Arman yang berjalan tenang memasuki aula berlantai marmer mewah itu seketika menarik perhatian ratusan pasang mata tamu undangan. Penampilan pemuda itu teramat kontras, bagaikan minyak yang mencoba menyatu dengan air di tengah hamparan setelan jas mahal miliaran rupiah dan gaun-gaun malam yang berkilauan. Bisik-bisik miring bernada sinis dan tatapan merendahkan mulai terdengar riuh di setiap sudut ruangan yang megah itu. Namun, Arman mengabaikan semua kebisingan tersebut, berjalan lurus dengan langkah mantap menuju tempat Nisa Baskoro sedang berdiri tegak. "Apakah Anda yang bernama Nisa Baskoro?" tanya Arman dengan suara yang terdengar tenang namun memiliki ketegasan yang mutlak. Nisa membalikkan tubuh, mengamati Arman dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa jijik yang sama sekali tidak ditutupi. "Benar, aku Nisa Baskoro. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau pelayan baru yang salah masuk ruangan? Kenapa orang sekumal dirimu bisa lolos melewati pintu depan?" cecar Nisa dengan nada suara yang ketus dan menusuk telinga. Arman tidak menjawab makian tersebut, melainkan mengeluarkan selembar surat pertunangan kuno dari balik bungkusan kain coklatnya. "Nama saya Arman. Saya turun dari gunung atas perintah guru saya untuk menepati janji pernikahan yang telah disepakati oleh guru saya dan kakek Anda 20 tahun silam," ucap Arman dengan gamblang. Kata-kata yang meluncur dari mulut Arman barusan bagaikan sambaran petir di siang bolong yang seketika membungkam seluruh ruangan aula. Musik pengiring mendadak dihentikan oleh operator yang terkejut. Nisa tertegun selama beberapa detik sebelum akhirnya suara tawa mengejek yang melengking keluar dari bibir wanita angkuh tersebut. "Apa? Kau bilang kau adalah calon tunanganku? Hahaha, jangan bermimpi di siang bolong, wahai pemuda miskin. Kakekku pasti sudah pikun atau linglung karena berniat menjodohkanku dengan seorang pemuda udik, jembel, dan sama sekali tidak memiliki tata krama sepertimu," seru Nisa dengan suara yang sengaja dilantangkan, berniat mempermalukan Arman habis-habisan di hadapan seluruh relasi bisnis yang hadir. Nisa merebut secara paksa surat pertunangan kuno dari tangan Arman, lalu dengan gerakan cepat merobek kertas berharga tersebut menjadi potongan-potongan kecil, kemudian melemparkannya ke udara dengan penuh rasa benci. Potongan kertas putih kekuningan itu jatuh berserakan di atas lantai marmer, terinjak oleh sepatu-sepatu mahal. "Dengar baik-baik, wahai gelandangan gunung, aku, Nisa Baskoro, tidak akan pernah sudi seumur hidupku untuk menikah dengan pengemis kotor seperti dirimu. Pertunangan konyol ini resmi kubatalkan malam ini juga," teriak Nisa dengan raut wajah penuh kemenangan yang kejam. Para tamu undangan di sekeliling tampak mengangguk setuju, ikut melemparkan senyum cemooh terhadap keberanian Arman yang mereka anggap sama sekali tidak tahu diri di hadapan keluarga kaya. Arman tetap berdiri diam di tempat semula. Ekspresi wajah pemuda itu tampak sedatar air di dalam danau purba yang tak berangin,
Sama sekali tidak terpengaruh atau terluka oleh rentetan penghinaan keji yang baru saja dilontarkan Nisa. Ketenangan batin pemuda gunung itu berada pada level yang tidak akan mampu dipahami oleh manusia-manusia duniawi yang hanya menilai sesama dari kilau harta semata. Cukup, jaga tokomu dan tutup mulutmu, Nisa. Sebuah bentakan berwibawa penuh amarah tiba-tiba menggelegar dari arah tangga besar aula. Tuan Besar Baskoro, sang patriark tertinggi keluarga, berjalan turun dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, didampingi oleh beberapa pengawal pribadi berjas hitam. Wajah pria tua itu tampak memerah padam akibat luapan amarah yang tak terbendung setelah menyaksikan tindakan kurang ajar sang cucu tertua dari kejauhan. "Kakek, lihatlah. Pemuda miskin tak tahu diri ini datang membawa kertas palsu dan mengaku sebagai calon tunanganku. Pria ini pasti berniat licik untuk memeras harta kekayaan keluarga Baskoro kita." Adu Nisa dengan cepat, berharap sang kakek akan segera memerintahkan pengawal untuk memukuli dan mengusir Arman keluar dari rumah. Namun, di luar dugaan dan nalar semua orang yang berada di dalam aula, Tuan Besar Baskoro justru mengabaikan keberadaan Nisa sepenuhnya. Pria tua yang sangat disegani di seluruh penjuru kota itu melangkah cepat mendekati Arman. Lalu tanpa ragu membungkukkan tubuh renta tersebut sedalam-dalamnya di hadapan Arman dengan penuh rasa hormat serta ketakutan yang tulus. "Nanda Arman, mohon maafkan ketidaksopanan dan kebodohan luar biasa dari cucu saya ini. Keluarga Baskoro telah gagal total dalam mendidik keturunan kami sendiri," ucap Tuan Besar Baskoro dengan nada suara yang bergetar hebat. Seluruh aula mewah itu seketika menjadi gempar, dipenuhi oleh suara bisikan ketidakpercayaan dari para tamu undangan. Nisa terbelalak lebar, memegangi mulutnya karena tidak percaya bahwa sang kakek yang memiliki kekuasaan mutlak di kota ini justru membungkuk hormat kepada seorang pemuda yang dianggapnya sebagai gelandangan. "Kakek, kenapa kakek harus merendahkan diri di depan pria gunung ini?" protes Nisa dengan nada suara yang tidak terima dan penuh kekesalan. "Diam kau, anak bodoh. Jika bukan karena kebaikan hati dan kesaktian tabib agung yang merupakan guru dari Nanda Arman, nyawa kakekmu ini sudah lama melayang dan membusuk di tanah sejak 20 tahun lalu." Pemuda ini adalah penyelamat dari kalimat tegas Tuan Besar Baskoro mendadak terputus di tengah jalan. Tangan kanan pria tua itu tiba-tiba bergerak cepat mencengkeram dada bagian kiri dengan sangat erat. Sementara raut wajah yang semula memerah akibat amarah berganti menjadi putih pucat kebiruan dalam hitungan detik. Napas Tuan Besar Baskoro memburu hebat, terengah-engah seolah seluruh pasokan oksigen di dunia ini telah terputus total dari paru-parunya. Tubuh renta yang semula berdiri tegak itu seketika kehilangan keseimbangan, lalu ambruk dengan keras ke atas lantai marmer yang dingin. "Kakek!" Nisa berteriak panik dengan suara melengking. Aula mewah yang semula tertib seketika berubah menjadi lautan kekacauan total. Para tamu undangan berhamburan panik ke segala arah, sementara dokter pribadi keluarga yang kebetulan berada di lokasi pesta segera berlari sekuat tenaga menuju tempat kejadian dengan wajah yang dipenuhi kecemasan luar biasa, mendapati denyut nadi sang patriark melemah secara drastis menuju ambang kematian yang menjemput. Kepanikan yang mencekam seketika melumpuhkan kemegahan pesta malam itu. Jeritan histeris bersautan menyayat telinga tatkala Tuan Besar Baskoro tergolek kaku di atas lantai marmer yang dingin. Wajah pria paruh baya tersebut telah berubah warna menjadi ungu kehitaman, pertanda bahwa pasokan oksigen menuju jantung telah terputus sepenuhnya. Dokter pribadi keluarga Baskoro, seorang pria berkacamata tebal bernama Dr. Hendra, berlutut dengan tangan gemetar seraya menekan dada sang patriark berulang kali. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi sang dokter. Nadi Tuan Besar melemah dengan sangat drastis. "Kita harus segera membawa Tuan Besar ke rumah sakit sekarang juga, atau nyawanya tidak akan tertolong lagi," seru Dr. Hendra dengan suara bergetar hebat, membuat anggota keluarga Baskoro yang berkerumun semakin dilanda ketakutan luar biasa. Nisa hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajah menggunakan kedua telapak tangan, sama sekali tidak berguna di tengah situasi genting tersebut. Di tengah hiruk-pikuk yang tak terkendali, sebuah langkah kaki yang teramat tenang memecah kerumunan. Arman berjalan maju, membelah lautan manusia berpakaian mewah itu seolah-olah sedang menyibak ilalang di padang rumput. "Minggir! Jika kalian memindahkan Tuan Besar sekarang, pria tua ini akan tewas bahkan sebelum mencapai pintu gerbang depan,"
ucap Arman dengan nada suara datar namun mengandung otoritas yang tidak terbantahkan. Dokter Hendra mendongak dengan raut wajah tersinggung. Siapa kau berani mengatur tindakan medis? Menjauh dari pasienku, dasar gelandangan gila, bentak sang dokter. Namun, sebelum ada pengawal yang sempat bertindak untuk mengusir Arman, sesosok gadis berpakaian gaun biru sederhana tiba-tiba menerobos maju dan merentangkan kedua tangan, memblokir siapapun yang berniat menghentikan pemuda misterius tersebut. Gadis itu adalah Nara. Sepasang mata bulat milik Nara menatap tajam ke arah keluarganya sendiri. Saat melihat wajah Arman dari jarak dekat di bawah terangnya lampu kristal, Nara langsung mengenali sosok pemuda penolong di jalanan pegunungan tadi pagi. Ingatan tentang botol giok hijau dan luka lutut yang sembuh tanpa bekas dalam sekejap mata memberikan keyakinan mutlak di dalam hati Nara. Biarkan pemuda ini menolong kakek, pria ini adalah satu-satunya harapan kita, teriak Nara dengan suara lantang yang menggemakan seisi aula, membungkam mulut semua orang seketika. Mendapat celah dari pembelaan Nara, Arman tidak membuang waktu sedetik pun. Dari balik lipatan lengan kemeja raminya, Arman mengeluarkan sebuah kantong kulit berukuran kecil. Begitu kantong tersebut dibentangkan, deretan jarum prak berukuran tipis tampak berkilauan memantulkan cahaya lampu. Tangan pemuda gunung itu bergerak dengan kecepatan yang nyaris tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. 4 batang jarum prak melesat dan tertancap akurat pada titik-titik akupunktur vital di dada, leher, serta dahi Tuan Besar Baskoro. Arman kemudian menyentil ujung masing-masing jarum secara perlahan, menyalurkan aliran hawa murni batinia tingkat tinggi untuk merangsang detak jantung sang pasien. Hanya dalam hitungan belasan detik, keajaiban yang menentang nalar medis modern pun terjadi. Tuan Besar Baskoro tiba-tiba menarik napas panjang dengan suara serak, terbatuk keras, lalu perlahan membuka kelopak mata. Warna ungu kehitaman di wajah pria tua tersebut berangsur-angsur memudar, digantikan oleh rona merah yang menunjukkan kembalinya aliran darah. Seluruh tamu undangan terkesiap, mundur selangkah karena syok melihat kemampuan medis tingkat dewa yang baru saja didemonstrasikan oleh pemuda berpenampilan kumal tersebut. Setelah kondisinya cukup stabil dan dibantu duduk oleh para pelayan, Tuan Besar Baskoro menatap Arman dengan mata berkaca-kaca penuh penyesalan. Nanda Arman, kakek sungguh berutang nyawa untuk kedua kalinya. Namun, kakek merasa sangat malu. Keluarga ini telah menghinamu, dan Nisa dengan angkuh menolak perjodohan suci ini. Kakek telah gagal menepati janji kepada gurumu, ucap sang patriark dengan suara lirih yang menyayat hati. Mendengar perkataan tersebut, Nisa memalingkan wajah, masih enggan menurunkan gengsinya meskipun Arman baru saja menyelamatkan nyawa kakeknya. Bagi Nisa, kehebatan medis tidak akan pernah bisa menandingi kekayaan materi dan status sosial. Tepat pada momen keputusasaan tersebut, Nara melangkah maju mendekati sang kakek. Gadis itu menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberanian di dalam dada. Kakek tidak perlu merasa gagal menepati janji. Jika Kak Nisa menolak pernikahan ini, maka biarkan cucumu yang lain yang menggantikannya. Aku, Nara Baskoro, bersedia menikah dengan Arman malam ini juga. Pernyataan Nara bagaikan bom waktu yang meledak di tengah keheningan. Nisa langsung mendengus sinis, menyilangkan lengan di depan dada. Sungguh pasangan yang sangat serasi, anak buangan yang tidak berguna menikah dengan gelandangan miskin dari gunung. Kakek, biarkan saja mereka menikah, agar keluarga kita terbebas dari kutukan janji konyol ini. Ejek Nisa tanpa perasaan. Tuan Besar Baskoro mengabaikan hinaan Nisa, menatap bergantian antara Nara dan Arman dengan pandangan penuh haru, lalu mengangguk lemah menyetujui ikatan tersebut. 2 jam kemudian, pesta telah dibubarkan. Di dalam ruang kerja perpustakaan keluarga yang remang-remang, Arman dan Nara duduk saling berhadapan di sebuah meja kayu mahoni. Nara menyodorkan 2 lembar kertas HVS putih beserta sebuah pena bertinta hitam. Mari kita perjelas satu hal, Tuan Arman, ucap Nara dengan nada suara profesional, berusaha menutupi detak jantung yang masih bergemuruh. Aku mengajukan diri bukan karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku melakukan ini demi menyelamatkan nyawa kakek sekaligus mengamankan posisiku di perusahaan yang sedang diincar oleh kerabat liciku sendiri. Mari kita buat kesepakatan rasional. Kita akan menjalani pernikahan kontrak selama tepat 1 tahun. Arman membaca rentetan syarat di atas kertas tersebut dengan tenang. Tidak ada kontak fisik,
tidak ada campur tangan urusan pribadi, dan perceraian damai setelah 12 bulan berlalu. Bagi pemuda yang turun gunung hanya untuk menunaikan wasiat guru tersebut, tawaran Nara adalah jalan keluar yang sangat sempurna. Menikah tanpa ikatan emosional berarti Arman bisa menuntaskan kewajiban karma tanpa harus terjerat drama keluarga konglomerat selamanya. Tanpa banyak bicara, Arman mengambil pena dari tangan Nara. Goresan tanda tangan yang tegas terukir di atas kertas bermeterai tersebut. Sepakat, ucap Arman singkat, meresmikan sebuah ikatan suci yang awalnya lahir dari keterpaksaan, tanpa menyadari bahwa takdir sedang merajut benang merah yang jauh lebih kuat dari sekadar perjanjian di atas kertas. Kepindahan Arman ke tempat tinggal Nara terjadi pada keesokan harinya, dilakukan secara diam-diam tanpa ada upacara perayaan sedikit pun. Berbeda jauh dengan istana megah keluarga Baskoro, apartemen milik Nara hanyalah sebuah hunian bertipe studio sempit yang terletak di lantai 5 sebuah gedung tua di pinggiran distrik bisnis kota. Cat dindingnya mulai mengelupas, perabotan di dalamnya serba minimalis, dan suara bising kendaraan raya terdengar samar dari balik jendela kaca tunggal. Bagi seorang putri keluarga konglomerat, tempat ini sangatlah menyedihkan. Namun bagi Nara, kotak beton sempit inilah satu-satunya benteng kebebasan dari penindasan keluarganya sendiri. Arman meletakkan bungkusan kain coklat usangnya di atas lantai kayu berlapis karpet tipis. Pandangan pemuda itu menyapu seluruh sudut ruangan dengan saksama. Tidak ada televisi layar datar, hanya ada tumpukan berkas perusahaan yang menggunung di atas meja makan kecil, serta sebuah sofa panjang berwarna abu-abu yang tampak terlalu sering ditiduri. Kamar tidur utama hanya ada satu, ucap Nara memecah keheningan yang canggung, seraya menunjuk ke arah pintu bercat putih di sudut ruangan. Gadis itu berdiri mematung di dekat pintu masuk sambil meremas tali tas kerjanya. Sesuai kontrak kita, wilayah privasi harus dihormati. Aku akan tidur di kamar, dan kamu bisa menggunakan sofa lipat di ruang tengah ini. Lemari kecil di sebelah sana bisa kamu gunakan untuk menyimpan pakaian. Apakah kamu keberatan dengan pengaturan ini? Sofa itu sudah lebih dari cukup, jawab Arman santai. Pemuda gunung tersebut sudah terbiasa tidur di atas ranjang batu es di dalam gua pertapaan selama bertahun-tahun. Sebuah sofa empuk di dalam ruangan yang hangat bagaikan kemewahan surgawi baginya. Hari-hari pertama hidup satu atap berjalan layaknya rutinitas dua orang asing yang kebetulan menyewa kamar yang sama. Nara berangkat pagi-pagi buta menuju kantor anak perusahaan, berjuang keras mencari investor demi menyelamatkan bisnis yang berada di ambang kebangkrutan, lalu pulang larut malam dengan kondisi tubuh yang luar biasa kelelahan. Sementara itu, Arman lebih banyak menghabiskan waktu membersihkan apartemen, membaca buku-buku medis kuno yang dibawa dari gunung, serta melatih pernapasan batin dalam posisi bersila di atas lantai. Meskipun nyaris tidak pernah bertukar kata lebih dari sapaan formal, sebuah dinamika hening mulai terbentuk di antara mereka. Tepat pada malam kelima, hujan badai turun mengguyur kota Jinan dengan sangat lebat. Kilat menyambar membelah langit malam, disusul suara guntur yang memekakan telinga. Pintu apartemen berderi terbuka tepat pada pukul 11 malam. Nara masuk dengan langkah gontai, seluruh pakaian kantornya basah kuyup terkena tempias hujan. Wajah jelita gadis tersebut terlihat sangat pucat, dengan lingkaran hitam pekat menghiasi area bawah mata akibat kurang tidur berhari-hari. Tanpa sempat mengganti pakaian basah tersebut, Nara langsung menjatuhkan diri ke atas sofa ruang tengah. Tubuhnya menggigil kedinginan, napasnya terasa berat, dan matanya terpejam erat meresapi kelelahan kronis yang perlahan menggerogoti daya tahan fisiknya. Kegagalan negosiasi bisnis hari ini benar-benar telah menguras habis seluruh sisa energi sang direktur muda. Dari arah dapur kecil, Arman melangkah keluar tanpa menimbulkan suara tapak kaki sedikit pun. Pemuda itu menatap sosok rapuh istrinya di atas sofa dengan pandangan yang sulit diartikan. Arman mengambil sebuah selimut tebal dari dalam lemari, lalu menyelimuti tubuh Nara yang sedang gemetar dengan gerakan teramat lembut. Setelah memastikan tubuh Nara tertutup rapat, Arman berjalan kembali menuju dapur, menyalakan kompor, dan mengeluarkan beberapa helai daun kering beraroma tajam dari dalam kantong obat pribadinya. Aroma wangi herbal yang khas, perpaduan antara kehangatan kayu manis pegunungan dan kesegaran daun mint liar, perlahan menguar memenuhi udara dingin apartemen. Arman merebus racikan rahasia tersebut dengan ketelitian tingkat tinggi,
memastikan setiap saripati tanaman obat terekstrak sempurna ke dalam air mendidih. Nara terbangun perlahan ketika merasakan sebuah sentuhan hangat menempel di punggung tangannya. Gadis itu membuka mata dengan pandangan buram, mendapati Arman sedang duduk berjongkok di samping sofa seraya menyodorkan secangkir porselen berisi cairan berwarna kecoklatan yang mengepulkan asap tipis. Minumlah, suhu tubuhmu sedang menurun drastis, dan denyut nadimu menunjukkan gejala kelelahan ekstrem. Ramuan ini akan mengusir angin dingin dari dalam aliran darahmu, ucap Arman dengan nada suara datar namun menyimpan kepedulian yang tulus. Setengah tersadar, Nara menerima cangkir tersebut. Begitu tegukan pertama membasahi tenggorokan, sensasi hangat yang luar biasa nyaman seketika menjalar bagaikan aliran listrik ringan menuju seluruh saraf tubuh. Rasa pening di kepala menguap entah kemana, dan rasa pegal di persendian lenyap seketika. Dalam hitungan menit, rona merah kembali menghiasi pipi pucat Nara. Gadis itu menatap Arman dengan tatapan penuh keheranan, menyadari sebuah fakta ganjil yang menyentuh relung hatinya. Selama bertahun-tahun hidup di tengah gelimang harta keluarga Baskoro, tidak pernah ada satu orang pun yang benar-benar peduli apakah Nara sedang kedinginan atau kelelahan. Ironisnya, perhatian paling tulus justru datang dari seorang pemuda asing berpakaian kumal yang baru saja dinikahinya di atas kertas bermeterai. Sinar matahari senja yang berwarna jingga kemerahan menyusup perlahan menembus celah tirai vertikal di ruang kerja Nara. Suasana ruangan presidir anak perusahaan grup Baskoro tersebut terasa begitu mencekam. Tumpukan dokumen berserakan di atas meja kaca, sementara secangkir kopi hitam yang sedari pagi belum tersentuh kini telah mendingin sepenuhnya. Nara duduk bersandar pada kursi kebesaran dengan napas terengah-engah, memijat pangkal hidung yang berdenyut nyeri. Baru 10 menit yang lalu, telepon dari klien terbesar perusahaan berdering membawa kabar kehancuran mutlak. Tuan Salim, bos besar dari perusahaan distributor alat medis raksasa yang menjadi tulang punggung pemasukan perusahaan Nara, tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasama bernilai puluhan miliar rupiah secara sepihak. Nona Nara, kita baru saja kehilangan satu-satunya harapan untuk mencegah kebangkrutan bulan ini, lapor sang asisten pribadi dengan suara bergetar menahan tangis, berdiri ketakutan di ambang pintu. Berdasarkan informasi orang dalam, pembatalan sepihak tersebut rupanya didalangi oleh Nisa. Sang kakak perempuan yang dipenuhi rasa dengki rupanya diam-diam menyuap salah satu direktur operasional Tuan Salim agar mengalihkan kontrak tersebut ke perusahaan kompetitor. Tujuannya hanya satu, mempermalukan Nara dan membuktikan kepada kakek mereka bahwa keputusan menunjuk Nara sebagai pemimpin anak perusahaan adalah sebuah kesalahan fatal. Malam harinya, Nara menyeret langkah kaki memasuki apartemen kecilnya bagaikan sosok tanpa nyawa. Sepatu hak tinggi dilemparkan begitu saja ke sudut ruangan. Tubuh ramping tersebut langsung ambruk ke atas karpet lantai ruang tengah, menyembunyikan wajah di balik kedua lutut yang terlipat. Isak tangis tertahan perlahan mulai terdengar, memecah keheningan malam. Pertahanan mental yang selama bertahun-tahun dibangun seketika runtuh tidak bersisa. Dari arah dapur, Arman melangkah pelan membawa segelas air putih hangat. Pemuda itu meletakkan gelas tersebut di atas meja kecil, lalu duduk bersila di atas lantai, tepat di hadapan sang istri. Menangislah jika hal tersebut bisa meringankan beban pikiranmu. Namun, air mata tidak akan pernah mengubah selembar kertas kontrak menjadi emas, ucap Arman dengan nada suara datar namun penuh ketenangan yang mengakar. Nara mendongak, menatap pemuda berpakaian sederhana di hadapannya dengan sepasang mata sembab. Akibat dorongan rasa frustrasi yang memuncak, segala keluh kesah meluncur begitu saja dari bibir gadis tersebut. Nara menceritakan pengkhianatan sang kakak, kelicikan kompetitor bisnis, serta hancurnya kesepakatan dengan Tuan Salim. Nara mengakhiri curahan hatinya dengan tawa getir, menertawakan nasib buruk yang tidak pernah berhenti merongrong hidupnya. Arman hanya mendengarkan dalam diam. Tidak ada kalimat simpati murahan atau janji-janji kosong yang keluar dari mulut pemuda gunung tersebut. Setelah Nara sedikit tenang dan tertidur karena kelelahan di atas sofa, Arman berdiri. Tatapan mata yang semula teduh kini berubah menjadi setajam sembilu. Sang pewaris ilmu dewa segera melangkah keluar menembus kegelapan malam. 1 jam kemudian, di kawasan perumahan elite paling bergengsi di kota Jinan, sebuah bayangan berkelebat seringan angin melewati sistem keamanan tingkat tinggi kediaman keluarga Salim.
Di dalam kamar tidur utama yang sangat luas, Tuan Salim terbaring merintih kesakitan di atas ranjang king size. Pria paruh baya penguasa bisnis medis itu menderita penyakit saraf misterius yang membuat seluruh persendiannya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum berkarat setiap kali suhu udara menurun. Seluruh dokter spesialis terkemuka dari dalam maupun luar negeri telah mengangkat tangan, menyatakan penyakit tersebut mustahil disembuhkan. Tiba-tiba, jendela balkon terbuka tanpa suara. Tuan Salim terkesiap ngeri ketika melihat sosok pemuda berpakaian rami kelabu melangkah masuk dari kegelapan. Sebelum bos besar itu sempat menekan tombol panik untuk memanggil pengawal, Arman telah melesatkan 2 bilah jarum prak yang langsung menancap di titik saraf leher Tuan Salim. Seketika itu juga, rintihan kesakitan berhenti total. Rasa nyeri yang menyiksa selama bertahun-tahun lenyap tak berbekas dalam hitungan detik, digantikan oleh sensasi hangat yang luar biasa nyaman mengalir ke seluruh pembuluh darah. Penyakitmu berasal dari racun sumsum tulang yang kau derita akibat mengonsumsi obat kuat ilegal belasan tahun lalu, ucap Arman berdiri menjulang di samping ranjang, menatap Tuan Salim dengan tatapan merendahkan. Jarum praku barusan hanya menekan laju racun tersebut selama 1 bulan. Jika kau ingin sembuh total tanpa cacat, kembalikan kontrak bisnis yang telah kau batalkan kepada PT Harmoni Medica besok pagi tepat pada pukul 8. Ingat, jangan pernah berani menyinggung namaku di hadapan Presdir Nara. Tuan Salim gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan akibat rasa takjub bercampur sujud syukur karena akhirnya menemukan dewa penolong yang sanggup menyelamatkan nyawanya. Pria kaya raya itu buru-buru bangkit dari ranjang, lalu bersujud berulang kali di atas karpet tebal menghadap ke arah Arman yang telah menghilang kembali ke balik tirai malam, seolah pemuda misterius itu adalah malaikat maut sekaligus dewa kehidupan. Pagi harinya, suasana kantor PT Harmoni Medica mendadak gempar. Kompetitor bisnis yang disewa Nisa sedang duduk congkak di lobi, bersiap mengambil alih dokumen perusahaan Nara yang diyakini sudah hancur. Namun, tepat pada pukul 8 pagi, iring-iringan mobil mewah Maybach berhenti di depan pintu utama. Tuan Salim, dikawal oleh puluhan pengawal pribadi, melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Tanpa memedulikan sapaan manis dari sang kompetitor saingan, taipan medis itu langsung menerobos masuk ke ruang kerja Nara. Di hadapan Nara yang masih terpaku kebingungan, Tuan Salim menundukkan kepala sangat dalam, menyodorkan draft kontrak baru dengan nilai keuntungan 2 kali lipat lebih besar dari kesepakatan awal. Nona Nara yang terhormat, mohon maafkan kebodohan saya kemarin. Mulai detik ini, seluruh jalur distribusi grup Salim akan diserahkan secara eksklusif kepada perusahaan Anda tanpa syarat, seru sang taipan dengan peluh membasahi dahi. Nara menatap kontrak bernilai fantastis di atas mejanya dengan tangan bergetar. Gadis jelita itu teringat kembali pada curahan hatinya semalam di hadapan Arman. Mustahil sebuah keajaiban sebesar ini jatuh dari langit begitu saja secara kebetulan. Sepasang mata bulat Nara memicing tajam. Sebuah kecurigaan yang sangat kuat mulai mengakar di dalam benak. Pemuda berpakaian kumal yang sedang menunggunya di apartemen kecil sana bukanlah manusia biasa. Gemerlap malam kota Jinan selalu menjanjikan kemewahan bagi mereka yang memiliki pundi-pundi kekayaan tanpa batas. Restoran Lesil, sebuah tempat bersantap eksklusif bertaraf Michelin-star yang terletak di lantai puncak gedung pencakar langit tertinggi, menjadi saksi bisu berkumpulnya kaum elite kota. Lampu gantung kristal Swarovski memancarkan pendar cahaya romantis, berpadu dengan alunan biola yang dimainkan secara langsung oleh musisi profesional dari Eropa. Meja-meja ditata dengan jarak yang sangat berjauhan demi menjamin privasi absolut para tamu penting. Di salah satu meja dengan pemandangan terbaik menghadap gemerlap lampu kota, Nisa Baskoro duduk menyilangkan kaki dengan gaya luar biasa angkuh. Gaun malam hitam berbelahan dada rendah membalut tubuh sintalnya dengan sempurna. Di hadapan wanita arogan tersebut, duduk seorang pemuda tampan berbalut setelan jas sutra desainer ternama. Pemuda itu adalah Kevin Chandra, putra tunggal dari grup Chandra yang menguasai sektor perhotelan mewah di seluruh penjuru kota. Kevin merupakan tunangan baru Nisa, sebuah pencapaian status sosial yang dibanggakan wanita itu ke seluruh kerabat setelah berhasil membuang Arman seperti sampah. Sayang, ku dengar adikmu yang tidak berguna itu berhasil mendapatkan kontrak emas dari grup Salim. Pasti Nara menggunakan tubuhnya untuk merayu orang-orang tua di perusahaan itu,
ucap Nisa dengan nada penuh bisa, memutar-mutar gelas berisi anggur merah puluhan juta rupiah. Kevin tertawa meremehkan. Biarkan saja, cepat atau lambat, perusahaan kecil itu akan hancur lebur di bawah kekuasaan keluargaku. Kau tidak perlu memikirkan sampah-sampah tidak level tersebut. Tepat ketika Nisa hendak memberikan balasan berupa ciuman jarak jauh, sudut pandang matanya menangkap sebuah siluet yang sangat familiar. Nisa memicingkan mata, nyaris menjatuhkan gelas anggurnya karena tidak percaya dengan pemandangan di dekat pintu masuk area VIP. Di sana, dikelilingi oleh tatapan sinis para pelayan dan tamu berkelas lainnya, berdiri Arman dengan kemeja rami kelabunya yang legendaris, tampak sedang berdiri diam menunggu seseorang. Kemarahan bercampur rasa jijik langsung mendidih di ubun-ubun Nisa. Wanita itu segera berdiri, melangkah cepat menghampiri Arman dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tajam mengentak lantai pualam, diikuti oleh Kevin yang mengekor dari belakang. Wow, lihatlah siapa yang berani menyusup ke tempat suci para bangsawan ini, seru Nisa dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian hampir separuh pengunjung restoran. Seorang gelandangan kampung yang mengais sisa-sisa dari adikku. Hei, pemuda miskin, apakah kau berniat mencuri makanan sisa dari dapur restoran ini? Tempat ini tidak mengizinkan hewan peliharaan liar untuk masuk. Arman menoleh perlahan. Ekspresi wajah pemuda penakluk gunung tersebut tetap sedatar tenangnya air telaga, sama sekali tidak terpancing oleh makian pedas yang dilontarkan mantan calon tunangannya. Seseorang mengundangku kemari untuk membahas masalah kesehatan. Pergilah, jangan menghalangi jalanku, jawab Arman singkat tanpa minat, berniat melangkah melewati Nisa begitu saja. Namun, Kevin tidak membiarkan kesempatan untuk pamer di depan kekasihnya menguap. Pria congkak tersebut langsung merentangkan tangan, menahan dada Arman. Kurang ajar, berani sekali kau berbicara tidak sopan pada tunanganku, pelayan. Keamanan, singkirkan gembel bau ini keluar dari restoran sekarang juga, atau aku akan membeli tempat ini dan memecat kalian semua, bentak Kevin dengan arogan. Beberapa petugas keamanan berbadan tegap segera berlari mendekat, bersiap menyeret Arman keluar secara paksa. Berhenti di sana, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Tuan Arman. Aku pastikan seluruh anggota keluarganya akan membusuk di dasar laut malam ini juga. Sebuah raungan amarah yang menggelegar bagaikan petir menyambar membelah keributan. Dari arah lift khusus VIP, Tuan Salim melangkah keluar dengan raut wajah memerah padam akibat murka yang luar biasa. Di belakang taipan raksasa tersebut, mengekor seorang pria parubaya yang langsung pucat pasi saat melihat pemandangan di depannya. Pria parubaya itu adalah Tuan Chandra senior ayah kandung Kevin. Grup Chandra saat ini sedang dalam proses mengemis suntikan dana talangan dari grup Salim agar terhindar dari ancaman kebangkrutan bulan depan. Kevin menoleh, wajahnya seketika berseri-seri melihat kedatangan sosok ayahnya. Ayah, kebetulan sekali ayah ada di sini bersama Tuan Salim. Tolong perintahkan pengawal untuk mematahkan kaki gelandangan gila ini. Gembel ini telah mengganggu acara makanku bersama Nisa. Adu Kevin dengan manja. Bukannya pembelaan yang didapat, sebuah tamparan keras justru mendarat telak di pipi Kevin hingga pria muda itu terpelanting menghantam meja kaca di dekatnya. Perang, pecahan gelas berhamburan. Anak durhaka tidak tahu diuntung, maki Tuan Chandra senior dengan tubuh gemetar ketakutan. Napasnya memburu menahan amarah bercampur panik. Tuan Salim segera melangkah maju, melewati Nisa yang mematung dengan mulut setengah terbuka, lalu membungkukkan badan hingga 90 derajat penuh rasa hormat di hadapan Arman. Tuan Arman yang mulia, mohon ampuni kelalaian saya karena membuat Anda menunggu dan harus berhadapan dengan lalat-lalat kotor ini. Tuan Chandra, ajari putramu tata krama, atau grup Salim akan menghancurkan bisnismu sampai ke akar-akarnya sebelum matahari terbit. Ancam Tuan Salim dengan nada suara dingin yang membekukan darah. Ayah Kevin langsung berlutut di atas lantai, menyeret putranya yang masih linglung agar ikut bersujud memohon ampun di bawah kaki Arman. Seluruh tamu restoran elite tersebut terperanjat, menatap takjub pemuda berpakaian sederhana yang ternyata memegang kuasa atas hidup dan mati para konglomerat raksasa kota. Nisa mundur selangkah, napasnya tertahan di tenggorokan. Jantung wanita angkuh itu seolah berhenti berdetak saat menyadari fakta mengerikan yang menampar kewarasannya. Pemuda yang dihina sebagai orang udik, pria yang ditolak mentah-mentah saat pesta pertunangan,
ternyata adalah sosok dewa tersembunyi yang dihormati oleh puncak rantai makanan dunia bisnis. Pemuda itu jauh lebih berkuasa dibandingkan gabungan seluruh kekayaan keluarga Baskoro. Arman bahkan tidak melirik Nisa sedikit pun. Sang ahli medis melangkah santai memasuki ruangan privat VVIP bersama Tuan Salim, meninggalkan Kevin yang menangis ketakutan dan Nisa yang hancur dalam penyesalan tiada tara. Berdiri gemetar di tengah restoran yang sunyi, Nisa mengepalkan kedua tangan kuat-kuat hingga kuku-kuku terpoles indah miliknya menancap melukai telapak. Rasa sesal yang teramat dalam kini bermutasi menjadi racun iri hati yang mematikan. Nisa bersumpah dalam keheningan batinnya yang kelam. Berlian tanpa cacat yang telah dibuangnya itu harus direbut kembali, apapun harga yang harus dibayar, dan Nara harus dihancurkan selama-lamanya. Pagi itu, udara di gedung pusat grup Baskoro terasa sangat berat. Nara berjalan menyusuri koridor marmer dengan langkah yang lebih tegap dibandingkan hari-hari sebelumnya. Keberhasilan mendapatkan kontrak eksklusif dari grup Salim kemarin telah mengguncang struktur kekuasaan di dalam keluarga. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Tepat saat Nara menginjakkan kaki di ruang rapat utama, suasana yang semula riuh seketika hening. Nisa sudah duduk di sana, menatap dengan senyum yang jauh dari kata ramah. Di sisi lain meja panjang, para petinggi dewan direksi yang biasanya memihak Nisa kini tampak gelisah. Adikku tersayang, Nisa membuka pembicaraan dengan nada yang sengaja dibuat manis namun beracun. Kabar keberhasilanmu semalam memang luar biasa. Namun, apakah kau yakin semua itu didapat melalui jalan yang bersih? Bagaimana jika aku membocorkan kepada media bahwa kau menggunakan cara kotor atau mungkin menggunakan jasa dari orang asing untuk memanipulasi Tuan Salim? Ancaman tersebut meluncur dengan telak. Nisa berniat menghancurkan reputasi Nara sebelum adik bungsunya itu sempat menikmati kemenangan. Nara tidak bergeming. Pengalaman hidup di bawah tekanan selama bertahun-tahun telah membentuk mental baja dalam dirinya. Jika kau punya bukti, silakan bawa ke kepolisian. Namun, jika kau hanya ingin menyebarkan fitnah untuk menutupi ketidakmampuanmu sendiri, lebih baik kau simpan kata-katamu, balas Nara tajam. Nisa tertawa dingin, lalu memberi kode kepada sekutunya di jajaran direksi. Seorang pria tua berkacamata maju membawa tumpukan dokumen. Nara, berdasarkan audit internal, ada aliran dana mencurigakan yang mengarah ke rekening pribadimu. Dewan direksi memutuskan untuk membekukan wewenangmu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Situasi yang semula berpihak pada Nara kini berbalik arah secara instan. Nara terpojok. Jebakan birokrasi ini dirancang dengan sangat rapi agar dirinya tidak bisa membelah diri. Tepat saat situasi mencapai titik nadir, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Arman masuk tanpa diundang. Langkah kaki pemuda itu terdengar bergema di seluruh ruangan. Ia tidak memakai jas formal, melainkan kemeja rami abu-abunya yang khas. Aliran dana itu bukan milik Nara, suara Arman terdengar rendah, namun mampu menghentikan seluruh bisik-bisik di ruangan tersebut. Arman meletakkan sebuah tablet di atas meja. Layar tersebut menampilkan data transaksi asli yang telah diretas dan diperbaiki oleh akses tingkat tinggi yang dimiliki oleh rekan bisnis Tuan Salim. Itu adalah dana gelap yang dialihkan dari rekening pribadi Nisa ke akun fiktif untuk menjebak direktur operasional. Semua bukti transfer, catatan percakapan, dan rekaman CCTV sudah ada di sini. Wajah Nisa memucat seketika. Tubuhnya gemetar hebat di atas kursi empuk. Seluruh anggota dewan direksi terperangah melihat dokumen digital yang terpampang jelas di layar besar. Kebenaran yang terungkap membuat suasana rapat berbalik arah 180 derajat. Nara menatap Arman dengan perasaan yang sulit digambarkan. Rasa terima kasih, keterkejutan, dan ikatan batin yang perlahan tumbuh semakin kuat. Kehancuran Nisa di ruang rapat hanyalah awal dari mimpi buruknya. Setelah diusir paksa oleh dewan direksi dan dicabut hak aksesnya dari seluruh aset keluarga, Nisa jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, wanita itu justru semakin dibutakan oleh dendam. Malam harinya, Nisa menemui sekelompok orang bayaran di pinggiran kota, berniat melakukan tindakan nekat untuk mencelakai Nara. Sementara itu, Arman yang sedang berjalan pulang melewati gang sempit, merasakan kehadiran beberapa pria berbadan tegap yang mengikutinya dari belakang. Senyum tipis tersungging di bibir pemuda gunung tersebut. Ia sengaja memancing mereka ke area pembuangan yang sepi.
Ketika kelompok bayaran tersebut menyerang secara serentak dengan senjata tajam, Arman tidak lagi bersikap menahan diri. Gerakannya secepat bayangan. Dalam hitungan detik, setiap titik saraf lawan dilumpuhkan tanpa setetes darah pun tumpah. Para penyerang tumbang tanpa suara, menyisakan pemimpin kelompok yang gemetar ketakutan di tanah. Arman berdiri di hadapan pria itu, menatap dengan pandangan dingin yang seolah menembus kedalaman jiwa. Katakan pada majikanmu, jika ia berani mengusik ketenanganku atau ketenangan Nara lagi, maka ia tidak hanya akan kehilangan harta, tetapi juga kemampuan untuk berjalan selamanya. Malam itu berakhir dengan kekalahan telak bagi mereka yang mencoba melawan. Di apartemen, Nara menunggu Arman dengan cemas. Saat pintu terbuka, Nara langsung berlari memeluk Arman, sebuah tindakan spontan yang melanggar kontrak mereka sendiri. Namun, Arman tidak menolak. Pemuda itu mengusap lembut rambut Nara, merasakan denyut jantung yang saling beradu dalam keheningan malam. Kini, mereka bukan lagi sekadar dua orang yang terikat kontrak, melainkan dua jiwa yang mulai saling melindungi di tengah badai kota yang kejam. Ketenangan di apartemen kecil itu terusik oleh sepucuk surat bersampul hitam yang terselip di bawah pintu utama keesokan harinya. Nara memungutnya dengan tangan gemetar. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah stempel lilin berbentuk naga bersayap yang sangat familiar bagi Arman. Begitu Arman melihat simbol tersebut, raut wajahnya yang tenang seketika menegang. Itu adalah tanda dari sekte Lembah Kabut, organisasi terlarang tempat guru Arman dulu menimba ilmu sebelum memilih hidup mengasingkan diri. Apa isi surat itu? Tanya Nara dengan nada cemas. Arman membuka sampul tersebut, mengeluarkan lembaran kertas kuno yang berbau dupa. Isi surat itu singkat namun mematikan. Wasiat sang guru telah jatuh ke tangan yang salah. Serahkan kembali pusaka Gyeong Naga, atau nyawa setiap orang yang kau lindungi akan menjadi taruhan. Ternyata, kebangkitan keluarga Baskoro dan kesuksesan Nara bukanlah satu-satunya fokus perhatian dunia bawah. Pusaka yang selama ini dibawa Arman lencana Gyeong Naga yang ia tunjukkan kepada penjaga gerbang di awal kedatangannya bukan sekadar simbol status, melainkan kunci dari rahasia kekuatan kuno yang mampu mengguncang ekonomi dan dunia bela diri sekaligus. Nisa, yang kini dalam kondisi terpuruk, tanpa sadar telah dimanfaatkan oleh agen rahasia sekte Lembah Kabut untuk memata-matai Arman demi mendapatkan pusaka tersebut. Arman menatap Nara dengan tatapan tajam. Mulai hari ini, jangan pernah pergi kemanapun sendirian. Sekte ini tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka incar. Situasi semakin rumit ketika Tuan Besar Baskoro tiba-tiba jatuh sakit lagi. Kali ini bukan karena penyakit kronis biasa, melainkan karena racun langka yang hanya dimiliki oleh sekte Lembah Kabut. Dalam kondisi kritis, sang patriark memanggil Nara dan Arman ke ruang rahasia di bawah rumah besar keluarga. Di sana, di antara tumpukan arsip kuno, Tuan Besar mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Keluarga Baskoro bukanlah keluarga pengusaha biasa, bisik Tuan Besar dengan suara parau. 20 tahun lalu, gurumu menyelamatkanku karena aku adalah satu-satunya orang yang memegang peta lokasi penyimpanan harta karun peninggalan dinasti kuno. Pusaka Gyeong Naga milik Arman adalah satu-satunya pembuka pintu ke sana. Nara terbelalak. Selama ini, ia mengira masalah yang dihadapinya hanyalah konflik bisnis internal, namun ternyata ia berada di tengah perebutan kekuasaan kuno yang jauh lebih besar. Nisa, yang saat itu mengintip dari balik pintu ruang rahasia dengan mata merah karena dendam, mendengar semuanya. Tanpa membuang waktu, Nisa langsung menghubungi kontak misteriusnya dari sekte Lembah Kabut, siap menukar rahasia tersebut dengan janji kekuasaan mutlak yang dijanjikan sekte tersebut. Arman menyadari bahaya besar sedang mengintai. Ia memegang pundak Nara dengan erat, memberikan kekuatan batinnya agar gadis itu tetap tenang. Apapun yang terjadi, rahasia ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Malam ini, kita akan menghadapi badai yang sebenarnya. Di luar gedung, kilat menyambar, seolah pertanda bahwa pertempuran besar antara masa lalu dan masa depan akan segera dimulai di jantung kota Jinan. Arman tahu, saatnya untuk benar-benar menunjukkan jati diri aslinya telah tiba, bukan lagi sebagai pemuda gunung, melainkan sebagai pelindung terakhir dari rahasia yang bisa mengubah dunia.